Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Aisyah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Ceruduk River in Belitung overflows crocodile had a flood victim. The area of the Ceruduk village, Bedau district, Belitung Regency, as of Monday, 10 October 2022 is still flooded. At least 10 houses in the area were affected by the flooding. The flood is the time made a local resident worried because the resident had seen a presence of the crocodile in the flooded area in the Ceruduk village. Residents are worried that crocodile sighting will be endangers local residents. Residents said the crocodile was first seen on the Sunday at night and the crocodile appeared right around Danny's house. The appearance at the crocodile did not take long, about 10 minutes after the hike led by the flashlight by resident, the crocodile then left. Dennis House, a resident of Ceruduk village, Bedau district, Belitung Regency, which was hit by the flood. According to the Denny, the crocodile emerged from the Ceruduk River, which happened to be the right side of his house. The distance between of the river and the Denny house is only about 50 meters, and then that is continued to fall till the day that this river overflowed. When he visited this crocodile, after that, went away, but did not bother us in the just keep quiet with the mango tree. What is the could be dangerous? Resident Potawat travel on the side of house. It is Bukar Francis is expected to prevent crocodile from the roaming around the flooded area. In the Ceruduk village area, at least 10 houses were flooded until last Monday. Some houses still survive, others have fled their relative homes. It is water at the location continued to rise. At the Monday, water's level has reached cast on the adult, flooding this area due to intensive of the rain does not stop, plus the overflow of the Ceruduk River, and which is spilled over the house of the local resident. Continue. The risk could not save what flowed away to resist more river, and condition Ceruduk River is still overflowing, and meanwhile the intensity of rain until Monday was still high. The next news is Malang City Police have led the prostitution action from the empathy from the families of the Kanjuruhan tragedy victim. As a from apology, Malang City Police personnel had an act and prostitution would have thing in the morning really on a Monday at around 8 p.m. Quotes from the East Java Tribune, the prostitution was a crying out from postal apologize to the victim and the victim family, as well as Arema and Aremania. At the same time, say prior the security situation returned to conducive, had a public relation of the Malang City Police Inspector to Eko Novianto confirmed this. Yes, that is right. It was done during the morning apple. So basically, we have big family of the Malang City Police share empathy with our long and close historical closeness. We share our condolences and the incident. He also explained that the members of the Malang City Police also regularly had the call of prayers. Pray for the Aremania and Aremanita who died in the Kanjuruhan Stadium tragedy. It is also hoped the will strength and ties of the brotherhood between the police and the Aremania and can be good provision for the spirit of the victim who died in the Kanjuruhan tragedy. The rally was led by the Malang City Police
Commissioner Big Police Budi Hermanto and attacked by the all-mine officials of Malang City Police personnel. The next news is video second Indonesian citizen killed by the hunter of the sword in Texas, USA. An Indonesian citizen named Novita Kurniawati or Novita Brazil died after her house was stormed by the hunted police in by a teenager in San Antonio, Texas State, United States last Thursday. Novita is believed to be fighting on a mistargeting two teenagers who cried out and driver by the shooting. B. Carrot Sauter Severs Jennifer Sellers and said two men had between the reason. The perpetrator was aged 14 and 15 respectively. This incident occurred on the Thursday at around 1 a.m. in the local time. In the video below, the perpetrator traversed Novia's house with a gun. In addition to Novia, a visitor staying at Airbnb and platform was reportedly injured. According to the report NBC News on the Saturday, Novita was working at her house and front of a computer with the perpetrator fired about 10 bullets of the various calibers. The suspect got his fight in the motorized vehicle. However, before being able to escape, the perpetrator and arrested by the officer patrolling area. Novita Kurnia Putri, Indonesian citizen and who should die in Texas, USA. Both are in charges with a first-degree murder and assault with a deadly weapon. Salazar said the two suspects, according in Salazar, the two teens went to this place in a great driving in the shooting, but they opened fire on the wrong house. Novita Kurnia Putri, 25 years old, live in San Antonio after marrying as U.S. citizen. The next news is police request to remove Inspector General Niko Afrianta from the position of the East Java Regional Police Chief. National Police Chief General Listio Sigit Prabowo has removed Inspector General Niko Afrianta from his position of the head of the East Java Regional Police. Inspector General Niko Afrianta has been transferred to the National Police Headquarters with a new position as a source of Bude. Chief of National Police, quote from the Kompas.com. The order was contained in Telegram. This was confirmed by head of the Public Relations Division of the National Police, Inspector General Dedi Prasetyo. Dedi explained that mutation is a natural thing in the police organization. It is task of the promotion and the improving organizational performance. The position of the East Java Police Chief will be filed Inspector General of the Office Tadi Minahasa Putra, who previously served as the West Sumatra Police Chief. In addition to the Niko Afrianta, the Regional Police Chief has also appointed Brigadier General Asep Edi Suheri, who previously served as a dispatcher of the Barreskrim, to fill the position of the Deputy Head of the Criminal Investigation Department. It is known Niko Afrianta as the East Java Police Chief was highlighted after the tragedy di Kanjuruhan Stadium. A number of the elements of the society did not even hesitate ask the Niko Afrianta to resign to the position as the Polri. The next news is the identification corpse from the Guava Garden is not yet known. A body found in the Casio Garden in the Kapusuang Village, Tabolai District
Sutbangka Regency on the Sunday afternoon is still the marquee of the Sutbangka Hospital. So far, the identity of Corp is no Alfian, a mortuary officer at the Sutbangka Hospital, she said that the continue a post-mortem of the body. If indeed in the next 3 days no one report, the body will be burned immediately. If 3 days pass, it will return to the Sutbangka police for the burial. It's only been 1 day, so we are waiting to see a family member will come. As previously reported, a body was first discovered by the casual daily worker, namely Naki, 31 years old, a resident of Harapan Mulia Hamlet, Kapusang village, who worked in the casual plantation precisely on the edges of the pit. The incident of the finding body without an identity has been handled by the South Rescue and the Sutbangka police. The next news is, village had complained by the resident after pregnant 2 women to give birth. A village head was complained by the resident for illegally impregnating 2 women. Victim EK, 19 years old, a resident of Boni Village, Central Anabuan District. TTS Regency complained to the Noboan Village head, RGA, 36 years old, to the Boni Village operators on the Friday, October 7, 2022. Ike complained by his parents. Daniel Kase admitted that he was a victim of the broke marriage, a promise, and a victim in reasonable action. After the report was a follow-up to the mediation by the 2 parties, late head of the Boni Village, Nyonyaki Anenyo, vice of the Central Amaduan Police, Brigadier of the chair of the Santos Boni Assembly report. Gloria Indabul Village official, a number of local communities. However, the mediation process did not produce result because the RGA village head, who was also present one of the occasions, was liable to the fulfill and request to the customary and fine requests by the victim family as a cover for the stamp and restoration of the good name, the amount of 1,000 in the brain. Resident of the Boni Anabuan Sub-District, TTS Regency, come to Boni Village office to complain, and the RGL had the suspend of the employment 2 women. The last news is, 2 ABB passengers with a police number after hitting tree on the side of the road. The first victim has 55 years old, died at the Mariang Health Center after suffering very serious injuries. Has 90 suffered a broken neck and the blood come out of his mouth and ears. His personnel, the Pangkas Police like a unit, Bribka Suryanto Hamid. Suryanto continued the second victim, Abu Saka. After the being races to the Bantara Saing Hospital, Abu Saka broke to his left arm, broke open his leg, and died while being treated at the Bantara Siang or the Pangkap Hospital. And meanwhile, 3 other victims, Radianti, 46-year-old, Naila, 7 years old, Dirwana, a 46-year-old, managed to survive and only survives minor injuries. It is not the 5 passengers of the car resident Pologari Village, Radio Ali District, Buluku Barikansi. And this fortunate incident occurred on the driver illegally lost control and hit tree because he was sleepy.
Well, I think those all the news for today with me, Kusul Ashaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Facebook, and Tribun Lampung Instagram for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Rabu 12 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Jawa Timur, Tribuners. 3 dari 5 anggota polisi tersangka tragedi Kanjuruhan batal diperiksa pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin. Mereka yakni Kabaops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, kemudian dan Ki-3 Satrimo Polda Jawa Timur, AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiganya gagal diperiksa karena datang tanpa didampingi oleh pengacara. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febrianto, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik. Jadi ketiganya adalah oknum polisi yang telah ditetapkan tersangka sebelumnya tragedi Derby Jatim ya, Arema melawan Persebaya beberapa hari yang lalu. Jadi seharusnya mereka sendiri diagendakan wajib hadir dalam pemeriksaan itu bersama 2 tersangka lain, yakni Ketua Panpel dan Security Officer pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Abdul Haris dan Sutrisno. Jadi hari ini ada 5 orang yang rencananya kita periksa. 2 orang sudah tahap pemeriksaan, yaitu Ketua Pelaksana berinisial AH tadi sudah datang bersama Security Officer inisial SS, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Jadi 3 tersangka itu adalah Kabaops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Ki-3 Satrimo Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Dirmanto menyebut ketiga anggota polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan itu sempat datang ke markas Polda Jawa Timur. Jadi hanya saja kata Dirmanto, lantaran tak didampingi kuasa hukum, maka pemeriksaan terhadap ketiganya ditunda sementara waktu. Kemudian 3 orang anggota yaitu Kompol berinisial WS, AKPH, AKPBS itu sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur karena datang tanpa penasihat hukum, Timbuh Darmanto. Dirmanto juga menyebut ketika tersangka dari Korps Bayangkara itu meminta waktu untuk menunjuk kuasa hukum. Yang bersangkutan mohon waktu akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi pemeriksaan, ungkap Dirmanto. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto, dan Tribuners kami tampilkan berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto selengkapnya. Apa dan? Wis, sampun. Mana dan pemeriksaan hari ini? Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa hari ini 2 orang berinisial AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup. Ya. Namun demikian ya akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Kemudian besok pada pukul 13.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Kompol WS, AKPH, dan AKP BSA. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan, termasuk mencocokkan berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan. Mungkin ini rekan-rekan ya update yang perlu saya sampaikan malam ini ya. Ini pemeriksaan hari ini sudah selesai nggak? Hari ini pemeriksaan dinyatakan selesai.
tetapi penyidik masih membutuhkan pemeriksaan tambahan. Demikian ya. Kapan itu? Tadi pemeriksaan tadi terhadap AH ini ada sekitar 123 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Kemudian kepada saudara SS ini ada sekitar 42 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Ngoten nggih? Keduanya langsung ditahan nggak, Pak? Penahanan. Jadi ya minggu depan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan tambahan ya, karena penyidik hari Minggu ini kan perlu pemeriksaan tambahan saksi-saksi maupun pencocokan barang bukti gitu ya. Ada berapa malam ini? Ada berapa saksi yang boleh pulang berarti? Malam ini boleh ditahan, cukup Pak. itu ya. Nanti ya cukup ya. Untuk direktur besok ya. Besok. Kita beralih ke Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang melanda kota Bogor pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin menimbulkan sejumlah bencana alam di beberapa wilayah. Satu di antaranya adalah tanah longsor di Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Data terakhir pada malam kemarin ada 9 orang yang tertimbun material, di mana satu di antaranya meninggal dunia. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang akan melaporkan terkait insiden ini dan juga informasi terkininya. Silakan rekan. Halo, rekan Rahmat Hidayat. Ya baik, rekan Dea. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Selasa 11 Oktober 2022, Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar semenjak sore hari. Imbasnya, beberapa titik di wilayah Kota Bogor mengalami bencana alam. Dan yang titik yang paling parah berdasarkan hasil pantauan kami yakni di Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, di mana dalam kejadian tanah longsor tersebut menewaskan satu orang yang diketahui merupakan anggota Polsek Bogor Tengah yang juga sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dirinya meninggal dunia usai tertimbun tanah longsor yang terjadi atas imbas dari hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada sore hari kemarin. Kemudian kami pun mengunjungi lokasi tanah longsor Gang Kepatihan, Kecamatan Bogor Tengah tersebut, di mana dari hasil pantauan memang tanah longsor ini menimbun beberapa orang yang diketahui saat itu sedang melakukan aktivitas memancing, sebab di bawah tebingan yang longsor itu merupakan salah satu kolam pemancingan yang disewakan oleh warga sekitar kepada pemancing. Dan berdasarkan hasil inventarisir sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, sampai malam hari dikatakan bahwasanya hasil inventarisir sudah ada 20 korban yang terjadi di, maksud kami 20 orang korban yang terkena imbas dari tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut. Di mana 20 orang ini merupakan keseluruhan bisa dikatakan sebagai pemancing dengan datang di 2 waktu yang berbeda, di mana 10 orang pertama datang di waktu siang, kemudian 10 orang datang di waktu sore sekitar pukul 4 sore. Dan yang tertimbun secara langsung itu berdasarkan hasil inventarisir BPBD dikatakan ada 9 orang yang langsung tertimbun langsung dengan rincian 6 luka ringan, 2 luka berat, dan 1 meninggal dunia yang sudah kami sebutkan identitasnya secara singkat di awal tadi. Kemudian seluruh korban yang terkena imbas dari tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut dipastikan sudah berhasil dievakuasi secara keseluruhan. Dan tepat sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Selasa kemarin, tim BPBD pun tim gabungan BPBD, Damkar, dan Tagana Kota Bogor menghentikan evakuasi sementara yang sedianya terus dilakukan pasca ditemukannya ataupun pasca berhasilan dievakuasi 1 orang yang meninggal dunia tersebut. Namun sebelumnya perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, kami mendapatkan data sementara bahwasanya ada 5 orang yang tertimbun dengan
Rincian 3 orang yang berhasil dievakuasi, 2 diantaranya luka berat dan 1 yang meninggal dunia tersebut. Namun berdasarkan update data di lokasi, hasil inventarisir yang sudah kami sebutkan bahwa ternyata untuk secara keseluruhan ada 20 orang yang terkena imbas tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut. Dan saat ini tim BPBD Kota Bogor bersama Damkar serta Tagana Kota Bogor masih terus melakukan evakuasi dan inventarisir di lokasi kejadian tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada barang-barang dari apakah ada barang-barang ataupun kendaraan milik dari pemancing yang masih tertinggal di areal tanah longsor tersebut. Namun sampai saat ini kami masih menunggu updatean terkini dari BPBD Kota Bogor terkait kondisi teranyar di TKP longsor Gang Kepatihan tersebut. Begitu Dea, laporan yang bisa kami sampaikan terkait kejadian tanah longsor di Gang Kepatihan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi di Kota Tidore, Kepulauan. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI Pusat mendatangi Mapolda Maluku Utara untuk menuntut tuntas terkait pengusutan kasus ini. Mereka menuntut kekerasan dan upaya menghalang-halangi kerja jurnalis harus diadili agar tidak lagi terjadi ke depannya. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami, Randi Basri, reporter dari Tribun Ternate yang akan melaporkan. Silakan rekan. Terima kasih rekan dia di studio. Memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, di mana kemarin adanya aksi spontan unjuk rasa dari teman-teman jurnalis yang ada di Kota Ternate. Aksi tersebut terkait dengan adanya salah satu jurnalis yang ada di Tidore Kepulauan mengalami tindakan kekerasan, dan dari teman-teman jurnalis yang ada di Kota Ternate bersama aliansi AJI Ternate maupun AJI Pusat secara langsung melakukan demonstrasi di Mapolda Maluku Utara, dan aksi unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Ketua AJI Pusat Desmito, di mana pihaknya langsung mendatangi Mako Polda Maluku Utara yang diterima langsung oleh Irwasda Polda Maluku Utara Kombes Pol Eko, di mana dari hasil hearing bersama di Mapolda Maluku Utara, di mana Polda akan mendukung upaya inisiatif yang datang langsung oleh tim dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia beserta sejumlah jurnalis yang ada di Kota Ternate, yang di mana salah satu rekan jurnalis yang ada di Tidore mengalami tindakan kekerasan terhadap orang yang memang sudah dilaporkan di Polres Tidore Kepulauan. Tak hanya itu juga, teman-teman jurnalis dari setelah mendatangi Mapolda Maluku Utara, pihaknya langsung melakukan unjuk rasa di beberapa titik, yakni salah satunya di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga di kantor depan RRI Ternate, dan di mana dari hasil keterangan Irwasda juga dalam kasus ini nantinya pihaknya akan menanyakan perkembangan yang laporan awal sudah dilaporkan di Polsek Tidore, dan selanjutnya tim Polda Maluku Utara akan menanyakan terkait dengan perkembangan laporan. Dia saya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Provinsi Jambi. 19 rumah anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Jambi di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dibakar. Ketua Serikat Petani Indonesia Jambi, yakni Sarwadi, membenarkan adanya pembakaran belasan rumah anggotanya tersebut. Pembakaran dilakukan oleh orang tidak dikenal saat seluruh pengurus sedang ada pertemuan di jam yang sama. Informasi lengkapnya terkait kronologi kejadian kebakaran akan dilaporkan rekan Wira Dani Damanik, reporter dari Tribun Jambi yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan Wira. Ya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Ya, soal terkait adanya pembakaran 19 rumah yang tepatnya berada di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ini berlangsung pada hari Minggu 9 Oktober 2022
sekira pukul 13.30 WIB. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Ketua Serikat Petani Indonesia di Jambi, di mana memang korban adanya pembakaran itu merupakan anggota dari Serikat Petani. Ia mengatakan bahwasannya pembakaran itu terjadi ketika dari 19 rumah itu pemiliknya sedang ada rapat dan juga sebagian ada di ladangnya masing-masing. Nah, ketika mereka tidak ada di rumahnya, akhirnya ada oknum tertentu yang datang untuk melakukan pembakaran. Nah, memang pada saat itu juga ada saksi yang melihat pelaku pembakaran itu, dan para saksi yang melihat itu mengaku mengenal pelaku pembakaran. Memang pelaku pembakaran itu memakai cadar sehingga agar tidak dikenali. Namun karena pelaku pembakaran itu diyakini adalah warga yang sehari-hari bertemu dengan mereka, maka setidaknya dikatakan ada 4 orang yang bisa dikenali identitasnya. Nah, untuk saat ini atas kejadian itu telah dilaporkan kepada Polsek Bahar Selatan, namun oleh pihak kepolisian dipindahkan kepada Polsek Bajubang, di mana memang wilayah itu adalah dikatakan wilayah hukumnya Polsek Bajubang. Memang secara geografis wilayah itu adalah wilayah perbatasan antara Kabupaten Muaro Jambi dan juga Kabupaten Batanghari. Nah, untuk saat ini proses hukumnya setelah dilimpahkan oleh Polsek Bajubang kepada Polres Batanghari. Nah, hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan. Nah, dari 19 rumah yang telah dilakukan pembakaran itu setidaknya ada 16 rumah yang memang mengalami hangus total, sementara 3 rumah lainnya masih sempat untuk diselamatkan. Nah, untuk sementara ini dari dugaan Sarwadi selaku Ketua SPI Jambi, memang dia sebutkan bahwasanya di lokasi itu merupakan lahan perjuangan yang di dalam salah satu PT itu adalah lahan konsesi yang saat ini masih berproses hingga ke tingkat pemerintah pusat, yang saat ini diperjuangkan untuk sebagai tanah reforma agraria. Nah, memang untuk saat ini prosesnya belum final, Tribuners, dan intimidasi itu memang ada yang terjadi selama ini di desa itu. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan rekan Dea, dan saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih rekan Wira Damanik untuk informasi Anda di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sika Nusa Tenggara Timur masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT terkait dana penanganan virus corona atau COVID-19 pada Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Kabupaten Sika. Pihak Kejari Sika mengatakan sudah ada 22 saksi yang dimintai keterangan dugaan penyelewengan dana kebencanaan COVID-19. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Paulus Kabelen di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Oke, Dea dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa saat ini sudah bulan keempat mendalami kasus dugaan korupsi dana belanja tak terduga atau BTT penanganan penyakit virus corona atau COVID-19. Namun Kejaksaan Negeri Sika belum mengumumkan nama tersangka. Dugaan korupsi dana BTT pada tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2021 saat ini memang sudah masuk dalam tahap penyidikan, yaitu mulai dari tanggal 4 Juli 2022. Kasih Intel Kejari Sika Ibrahim saat dikonfirmasi kemarin menuturkan nama tersangka akan diumumkan setelah merampungkan
akumulasi kerugian negara. Tim penyidik juga telah memeriksa 22 saksi untuk dimintai keterangan soal dugaan penyalahgunaan kebencanaan tersebut. Ia mengatakan kasus ini sudah beralih menjadi penyidikan. Pihaknya saat ini masih mengumpulkan beberapa keterangan melalui 22 saksi, juga beberapa waktu menyegel kantor BPKAD Sika untuk mencari dokumen asli terkait dugaan korupsi. Namun pihaknya belum bisa mengumbar nama-nama tersangka. Dia hanya menyebut akan mengumumkan nama tersangka sampai harinya tiba, dan harinya tiba itu belum dikonfirmasi secara detail. Dan untuk diketahui hingga bulan keempat ini, kasus dugaan korupsi dana belanja tak terduga atau BTT pada BPBD periode 2021 itu senilai 900 juta rupiah. Terkuaknya dugaan korupsi berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal laporan keuangan dana BTT BPBD Sika yang tidak sesuai. Masyarakat Kabupaten Sika saat ini masih menunggu proses penyelidikan sampai pada nama-nama tersebut diumumkan oleh pihak Kejari. Dan pasal disampaikan bahwa sudah 22 tersangka yang maksudnya 22 saksi yang diperiksa organisasi mahasiswa PMKRI Maumere meminta pihak Kejari untuk segera mengumumkan nama-nama tersangka karena beberapa waktu lalu pada pansus di DPRD, pansus ketiga di DPRD Sika sudah disebutkan nama-nama tersangka. Kendati demikian ia juga tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa beberapa nama-nama tersangka itu bertugas di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Paulus Kebelan untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Seorang pemuda kepergok saat akan menggasak uang di kotak amal Masjid Al-Manar, Desa Bulu Cerana, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap. Warga yang melihat aksi itu kemudian mengejar pelaku dan berhasil mengamankannya. Kasus ini kemudian diteruskan ke pihak Polsek Dua Pitu Sidrap. Informasi lebih detailnya terkait kronologi upaya pencurian kotak amal ini akan dilaporkan oleh rekan Nining Anggraini, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Baik, Tribuners. Untuk diketahui, baru-baru ini Polsek Dua Pitu Sidrap mengamankan terduga pelaku pencurian isi kotak amal masjid di Al-Manar, Kabupaten Sidrap. Nah, dari CCTV yang terekam ini terlihat terduga pelaku ini mengenakan kaos dan celana pendek berwarna hitam. Terlihat terduga pelaku ini memasuki masjid dan melihat isi kotak amal masjid dan melancarkan aksinya. Namun aksinya ini Tribuners ternyata dipergoki oleh salah satu warga yang hendak masuk ke masjid tersebut, dan warga pun berteriak bahwasannya ada maling, sehingga terduga pelaku yang berinisial MF ini yang mendengar teriakan warga tersebut langsung lari dan menghamburkan uang-uang yang berhasil ia ambil ke lantai masjid, kemudian lari dan meninggalkan motornya, Tribuners. Nah, kemudian warga yang mendengar teriakan bahwasannya ada maling tersebut ramai-ramai memburu pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Kemudian warga juga menelpon pihak kepolisian agar segera diamankan. Nah, pihak kepolisian pun datang mengamankan terduga pelaku yang berinisial MF ini, kemudian langsung dibawa ke Polsek Dua Pitu Tribuners, dan kemudian diinterogasi, dan ternyata dari hasil interogasi Kapolsek Dua Pitu Sidrap Ibtu Bahri membenarkan adanya terduga pelaku pencurian isi kotak amal ini. Kemudian identitas terduga pelaku berinisial MF ini merupakan warga Desa Baringin, Kabupaten Nrekang, pekerjaannya tukang batu. Nah, saat terduga pelaku ditangkap ini, warga telepon pihak kepolisian dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti yakni uang
yakni uang 1 juta dan juga 1 unit motor Yamaha Jupiter. Seperti itu, Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Nining Anggra ini juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek 2 Pitue Polres Sidrap, Ibtu Bahri, terkait kejadian pencurian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Begini, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 berkisar jam 10.45 saya menerima telepon dari salah satu warga Bulu Cendrana bahwa telah diamankan seorang pencuri celengan masjid. Terus setelah saya menerima telepon, pada saat itu juga saya langsung memerintahkan anggota menjemput pelaku tersebut, kemudian membawa pelaku bersama barang bukti ke kantor. Identitas pelaku tersebut nama ini berinisial MF, umur 20 tahun, pekerjaan tukang batu, alamat Desa Beringin, Kabupaten Ndekan. Mutrika, orang tua dari salah satu korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, tak bisa menahan kesedihan setelah ditinggal oleh anaknya, yakni Ria Amalia, 19 tahun. Ria diketahui meninggal dunia saat melihat langsung pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 yang berujung tragedi menewaskan ratusan orang tersebut. Informasi terlengkap Tribuners terkait kondisi dari keluarga almarhumah akan diinformasikan rekan kami Rifki Edgar, reporter dari Surya Malang. Silakan rekan. Baik Dea, baik Tribuners dan juga pemirsa harian Surya, bisa kami informasikan bahwasanya pada Senin kemarin pada Selasa kemarin kami sempat berkunjung ke rumah salah satu korban tragedi Arema, di mana pada saat itu juga berdepatan pula dengan kunjungan Bapak Wali Kota Malang Sutiaji yang langsung meninjau langsung ke rumah duka yang tepatnya berada di Jalan Muharto Gang 5. Di sana sebelum Bapak Wali Kota datang, saya sempat ngobrol bersama dengan ibu korban yang bernama Mudrika. Ibu Mudrika sempat menyampaikan bahwasanya anak ketiganya yang bernama Ria Amelia ini telah meninggal dunia setelah melihat pertandingan antara Arema melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober kemarin. Pada saat itu anaknya itu pamitan untuk mengikuti kegiatan PMR dan ibunya telah mengizinkan, akan tetapi pada saat pada keesokan harinya dia mengetahui kabar bahwasanya anaknya itu telah meninggal dunia dari temannya Ria Amelia, dari keluarga Ria Amelia yang datang ke rumah, bahwasanya Ria Amelia telah meninggal dunia. Dan sontak pada saat itu Bu Mudrika tidak bisa menahan kesedihannya dan tangisnya karena telah ditinggal oleh anak tercintanya itu. Dan kemudian jenazah langsung dimakamkan langsung. Dan pada saat itu pula hingga sampai hari ke-11 kemarin, Ibu Mudrika saat kami temui juga masih belum bisa menyimpan rasa pedihnya karena telah kehilangan anaknya. Begitu juga saat ditemui oleh Bapak Wali Kota Malang, dia juga tak bisa menahan kesedihannya, dia terus menangis dan masih tak terima. Dan kami masih belum bisa menerima dan juga rela kehilangan putri kesayangannya itu, karena memang dari 6 bersaudara, hanya Ria Amelia merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi anak kandungnya. Dan saat kami melakukan wawancara juga, dia menyampaikan telah mendapatkan telah mendapatkan bantuan dan juga santunan dari pemerintah, baik itu dari Bapak Presiden, dari Ibu Gubernur, dari Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, Ibu Mudrika menyampaikan bahwasanya dia masih belum bisa
menerima dan juga tak rela anaknya ditukar dengan santunan tersebut. Bahkan Ibu Mutrika bilang setelah kejadian itu banyak sekali tetangga korban, kerabat dekat dan lain sebagainya itu datang ke rumahnya. Bahkan dia saking banyaknya orang yang bertakziah ke rumahnya, dia sampai enggan untuk menemui mereka, karena memang pada saat menemui mereka Ibu Mutrika bilang harus menyampaikan lagi berulang-ulang terkait dengan kondisi anaknya pada saat kejadian itu. Oleh sebab itu dia mewakili ke anaknya yang kedua atau kakaknya dari korban itu untuk mewakili dari pihak keluarga, karena memang Ibu Mutrika masih belum bisa menerima atas kejadian yang telah terjadi ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Dea. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser, Tribuners, masih di Jawa Timur. Nenek 77 tahun, warga Dusun Daleman Dajah, Desa Sokolelah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, menjadi korban penipuan. Orang tidak dikenal berkedok petugas pemberi bantuan sosial mendatangi rumahnya, lalu malah melakukan pencurian. Akibat dari kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian material sekira 4 juta rupiah. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Kuswanto Ferdian, reporter dari Tribun Madura yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com akan melaporkan. Jadi kemarin itu ada kejadian di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Kecamatan Kadur, bahwa terdapat seorang nenek yang bernama Suna menjadi korban penipuan yang berkedok ingin diberikan bantuan sosial. Kronologi awalnya, pertama, sebelum perhiasan nenek Suna ini diambil oleh petugas yang berkedok ingin memberikan bantuan sosial itu, sekitar pukul 10 datang seorang laki-laki yang mengaku petugas dari pemberi bantuan sosial. Nah, pada saat itu, laki-laki tersebut menghampiri nenek Suna yang sedang duduk berdua dengan suaminya yang sedang lumpuh di depan teras rumahnya. Saat menghampiri nenek Suna, petugas ini lalu memberitahukan bahwa nenek Suna akan mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah dan akan dicek sebentar lagi oleh petugas yang akan datang. Nah, lalu si pencuri tersebut atau si penipu tersebut menyuruh nenek Suna untuk segera bergegas mandi ke dalam rumahnya sembari agar membuka semua perhiasan yang dipakai karena akan disurvei oleh pemberi bantuan sosial, karena dikhawatirkan nantinya tidak akan dapat bantuan ketika nenek Suna ini kedapatan mempunyai banyak emas perhiasan begitu. Nah, nenek Suna sudah kegirangan mandi, ternyata saat nenek Suna mandi dan dia keluar lagi, ketika keluar dari dalam kamar mandinya, ternyata si pencuri tersebut sudah hilang, membawa kabur perhiasan berupa kalung dan anting milik nenek Suna yang sebelumnya dipakai namun dibuka. Nah, saat ini Polsek Kadur Pamekasan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya modus penipuan ini. Nah, rekan Dea, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun, ketika berita perihal penipuan nenek Suna yang berkedok penerima bantuan sosial ini, ternyata banyak sekali modus-modus yang terjadi di Pamekasan dengan kejadian yang serupa. Seperti yang informasi yang saya himpun terjadi di wilayah Kecamatan Pademau, dan ada pula yang terjadi di kecamatan yang lain. Nah, untuk kerugian yang ditaksir yang dialami oleh nenek Suna ini akibat perhiasannya yang diambil oleh pencuri tersebut, itu ditaksir mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Untuk informasi lebih update, apabila nanti ada pelaku yang sudah ditangkap, akan kami informasikan lebih lanjut, rekan Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Belitung, Tribuners. Satres Narkoba Polres Belitung mengamankan seorang sopir truk ekspedisi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Sopir diketahui bernama Hendra, 33 tahun, ditangkap saat berada di Pelabuhan Tanjung Pandan. Dari pengakuannya, pelaku memakai narkoba jenis sabu dengan modus untuk doping saat bekerja. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Dede Suhenda, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Dede. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satres Narkoba mengamankan seorang sopir truk yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober pekan lalu.
Berdasarkan keterangan dari Kasubsi Penmas Humas Polres Belitung, proses penangkapan ini bermula saat jajaran Satres Narkoba mendapatkan informasi dari unit Buser Polres Belitung bahwa adanya penangkapan seorang laki-laki di area pelabuhan Tanjung Pandan pada hari Kamis pekan lalu. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, jajaran Satres Narkoba langsung menuju ke lokasi penangkapan untuk mengecek langsung seorang sopir truk yang diamankan tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh security pelabuhan dan juga mandor dari perusahaan ekspedisi, polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan juga di area kendaraan yang dibawa oleh tersangka. Hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan satu alat hisap sabu atau biasa disebut bong dan juga kristal putih di dalam plastik klip bening kecil yang tersimpan dalam kotak rokok yang diduga itu adalah narkotika jenis sabu. Saat dilakukan pengecekan awal, ternyata barang haram tersebut memang positif sabu dan kemudian sopir yang diketahui bernama Hendra tersebut diamankan ke Mapolres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Hendra sendiri mengkonsumsi sabu memang tidak rutin. Dia hanya menggunakan sabu itu hanya ketika sedang mengendarai truk dengan rute yang terbilang cukup panjang sehingga digunakan untuk alasan doping agar tidak mengantuk selama perjalanan. Sementara ini tersangka masih diperiksa lebih lanjut oleh pihak Polres Belitung untuk pasal yang disangkakan sementara ini yaitu pasal 112 junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Pemuda 22 tahun di Batam diamankan aparat Polsek Sekupang atas tindakan pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini berawal saat korban yang masih berusia 15 tahun nekat kabur dari rumah orang tuanya. Ayah korban kemudian melaporkan ke polisi hingga saat dilakukan pelacakan didapati korban dibawa kabur oleh pelaku yang juga ternyata merupakan kekasihnya. Informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Beres Lumban Tobing, reporter dari Tribun Batam. Silakan dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat siang, rekan Dea. Selamat siang, Tribuner. Perlu kami informasikan bahwa seorang pria berinisial SA, begitu, berusia 22 tahun, diamankan kepolisian sektor Kupang, Kota Batam, begitu. Nah, jadi pria ini diduga mencabuli seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP, atau usianya 15 tahun, begitu. Nah, bahkan berdasarkan pengakuan korban, begitu, dari pengakuan pelaku, korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sedikitnya sebanyak 7 kali. Nah, jadi kemarin begitu Polsek Kupang menghadirkan pelaku dalam mengungkap kasus begitu. Nah, jadi berdasarkan keterangan ataupun hasil pemeriksaan bahwa kejadian ini bermula saat si korban berinisial BN 15 tahun kabur dari rumah begitu, ataupun meminta kabur bersama sang pacar. Jadi dia kabur dari rumah, meninggalkan rumahnya, nah pergi ke rumah kos-kosan sang pacar. Nah hingga akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan komplek perumahan begitu, dan akhirnya mereka menyewa salah satu kamar kos-kosan. Nah dan tinggal dalam pekan di kamar kos-kosan tersebut. Nah hingga akhirnya orang tua korban pun melaporkan kejadian hilangnya sang putri begitu. Nah, hingga akhirnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan pencarian. Akhirnya kedua pelaku dan korban ini pun ditemukan begitu. Nah, dan kini pelaku sudah diamankan dan akan segera menjalani ataupun mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin demikian rekan Dea. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Surya Wardana terkait kasus ini. Berikut liputannya. Oktober 2022, orang tua korban membuat laporan kehilangan anak ke Polsek Sekupang yang hilang di hari Sabtu tanggal 1 Oktober.
Jadi berdasarkan laporan yang kami terima, unit reskrim melakukan serangkaian penyelidikan, berkomunikasi dengan teman dan melalui media sosial yang dimiliki korban, kami temukan anak yang bersangkutan yang sempat jadi viral di media-media medsos di kalangan warga khususnya Kecamatan Sekupang. Kami temukan di salah satu kos-kosan di Batu Ampar, Kota Batam dengan satu orang laki-laki yang sekarang kami amankan atas nama SA umur 22 tahun. Siapa laki-laki itu, Pak? Laki-laki ini dari keterangan yang sudah kami ini merupakan ya, teman dekat. Bisa dibilang sudah punya komitmen berpacaran dengan korban selama 1 bulan ke belakang. Apakah ketika ada persetubuhan itu ada paksaan atau bagaimana, Pak? Tidak ada. Kami dari keterangan pemeriksaan ini tidak ada paksaan terhadap si korban. Pak, si korban pergi datang sendiri ke rumah si pelaku atau dipaksa atau kesadaran bagaimana, Pak? Korban menghubungin pelaku di hari Sabtu pagi, menyampaikan kepada pelaku bahwa dia punya niat untuk meninggalkan kabur dari rumah. Nah, ini ditangkap sama pelaku, maksudnya ditindaklanjuti. Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 pelaku menjemput korban di rumah korban. Diduga tidak mendengar teriakan warga saat hendak menyeberangi rel, seorang pelajar SMK Fathahillah Cilegon tewas tertabrak kereta api. Kecelakaan maut itu terjadi tepatnya di perlintasan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, tepatnya di depan pintu masuk sekolahnya. Korban terseret kereta api jurusan Rangkas Bitung menuju Merak hingga sekira 100 meter. Informasi terkait kejadian ini lebih detailnya akan dilaporkan reporter Tribun Banten. Kami sudah terhubung dengan rekan Sopian. Bisa Anda informasikan terkait kejadian ini? Baik, terima kasih rekan dia melaporkan dari Cilegon, Banten. Bahwasanya pada kemarin, tepat pada tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 9:05, nasib nahas seorang pelajar SMK Fathahillah yang bernama Haikal, usia sekira 15 tahun, warga lingkungan Lijajar, Kecamatan Ciwandan, tertabrak kereta. Pada saat itu, Nandar hendak memasuki sekolahnya sekitar pukul 9 karena memang Nandar masuk siang berdasarkan informasi yang dihimpun. Pada saat hendak menyeberang, security dan warga sekitar melihat bahwasanya Haikal ini mengenakan handset ketika mau menyeberang dan dia tidak mendengarkan teriakan penjaga sekolah, security, dan juga teriakan warga, sehingga nahas Haikal tertabrak kereta sehingga terseret sekitar 100 km. Ahmad Yani selaku petugas keamanan menyatakan peristiwa itu baru pertama kalinya selama dia bekerja sebagai security selama 20 tahun. Berdasarkan pantauan Tribun Banten, lintasan tersebut memang tepatnya di depan sekolahan SMK Fathahillah tersebut, yang mana jalan tersebut adalah rel kereta itu adalah akses menuju masuk sekolah. Dari rel kereta sampai sekolah itu kurang lebih hanya 5 meter, dan di situ memang alternatif masuk sekolah SMKN Fathahillah tersebut, dan memang hanya dijaga oleh security keamanan sekolah tersebut ketika memang siswa hendak masuk sekolah. Berdasarkan Rohyani petugas sekolah, memang biasanya siswa itu memasuki sekolah sekitar pukul 7 pagi, tepat 7 pagi. Sedangkan Haikal tersebut memang masuk siang, tidak terpantau, baru tidak jauh, dan ketika langsung lari, kereta tersebut memang sudah dekat dengan Haikal, dan Haikal langsung melintas dan nahas tertabrak kereta. Demikian rekan dia laporan dari Tribun Banten, Cilegon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sopian melaporkan dari Provinsi Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Ibu Kota Awards atau IIA 2022 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin. Acara apresiasi ini merupakan gagasan dari istri Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati. Dalam acara itu, 62 sosok perempuan penggerak Jakarta sejak 2019 kembali dipertemukan. Informasi terkait bagaimana terselenggaranya kegiatan ini akan disampaikan rekan Nuriyatul Hikmah, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Baik, saya laporkan dari Cikini, Jakarta Pusat, bahwasannya benar pada malam kemarin diselenggarakan IIA atau Ibu Kota Award 2022 yang merupakan perayaan ataupun perhelatan yang dilakukan oleh istri dari Gubernur DKI Jakarta, yakni Ibu Ferry Farhati. Pada acara tersebut menghadirkan kembali 62 sosok perempuan penggerak DKI Jakarta sejak 2019 silam. Pada saat itu, pada saat acara, mereka semuanya kompak mengenakan kebaya, termasuk Ibu Ferry Farhati yang nampak anggun menggunakan kebaya berwarna merah dengan bawahan batik Betawi. Diakui Ferry, mereka merupakan seseorang yang sangat anggun dan berbeda dari biasanya, karena itu merupakan sosok lama yang ditemui Ibu Ferry pada saat membentuk ibu-ibu kota. Biasanya mereka bertemu sedang bergerak di sudut-sudut jalan, membuat daur ulang, kemudian juga membuat ataupun menyelenggarakan suatu pendidikan. Namun saat ini mereka tampil untuk menerima penghargaan. Penghargaan yang juga dilakukan dengan pemberian selempang, juga pemberian basket bunga di akhir acara. Nah, pada di Ibu Kota Award ini merupakan sosok-sosok lama yang dipertemukan kembali untuk bisa mendapatkan apresiasi atas kisah-kisah mereka terkait bagaimana mereka memperjuangkan diri mereka, kemudian juga berkontribusi untuk mengharumkan kota Jakarta menjadi kota humanis. Dari yang sebelumnya kota Jakarta dianggap sebagai kota yang anarkis, bahkan disebut sebagai kota yang kejam. Demikian pula yang disampaikan Ibu Ferry Farhati, bahwasannya di tahun ini kami tidak mencari sosok baru. Kami menjadikan momen ini untuk bertemu kembali, yang mana tujuannya adalah untuk menggali lebih jauh bagaimana cerita aksi hidup baik yang diselenggarakan ataupun yang dibuat oleh 62 ibu-ibu kota di DKI Jakarta. Adapun beberapa bidang yang mereka lakukan untuk menjadi ibu-ibu kota terbagi menjadi beberapa bidang untuk penghargaan sendiri, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, juga kewirausahaan, seperti itu. Dan ini merupakan gerakan yang sedang digagas sejak 2019, dan ini terjadi berbentuk apresiasi karena sebentar lagi Bapak Anies Baswedan akan lengser pada bulan Oktober 2022, tepatnya pada tanggal 16 Oktober. Sehingga Ibu Ferry Farhati bersama Bapak Anies Baswedan juga berharap bahwasannya acara ini akan terus dilangsungkan meskipun mereka sudah tidak menjabat lagi di Jakarta. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini juga rekan Nuri sudah mendapatkan keterangan dari Anies Baswedan dan juga istrinya. Berikut liputannya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kita sama-sama menghadiri acara malam apresiasi untuk ibu-ibu kota, sebuah program yang mereview, memunculkan ibu-ibu hebat yang ada di Jakarta. Saya akan mengundang Ibu Ferry Farhati untuk menceritakan sedikit tentang acara. Menggantikan Pak Anies nantinya. Dan saya rasa Ibu-Ibu Kota Awards ini dalam proses menjalankannya itu panitianya ada Bu Sekda, ada Ibu Aspem, jadi ibu-ibu yang memang ada di Pemprov. Jadi insya Allah melalui mereka nanti bisa didorong supaya aktivitas ini tetap berjalan. Selain itu juga relawan, banyak sekali relawan. Ini fotonya di belakang teman-teman aksi hidup baik kita yang ikut terlibat. Mereka tidak terikat dengan posisi saya ada di Jakarta atau tidak. Jadi mudah-mudahan aktivitas aksi hidup baik Ibu-Ibu Kota Awards ini bisa terus dijalankan. Terima kasih. Bu Ferry, izin, berarti awal mula terbentuknya Ibu-Ibu Kota ini berarti dari keresahan-keresahan di Jakarta atau bagaimana, Bu?
Jadi ketika saya mendapat tugas sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda dan YKI-DKI juga Bunda PAUD, saya sering diajak berkeliling ke sudut-sudut kota Jakarta dan saya bertemu dengan sosok-sosok yang sudah melakukan aksi hidup baik. Dan saya melihat mereka itu dampaknya luar biasa, tapi nggak ada di berita, di Google namanya nggak ada. Nah, saya merasa kalau cerita ini diangkat ke permukaan, kemudian orang tahu ada orang berbuat baik. Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi alias Hendy, dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP Presiden Joko Widodo. Dilantiknya Hendy ini dinilai bisa memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menepis kabar tersebut. Informasi lebih detailnya terkait keterangan dari Gibran akan diinformasikan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Tara Wahyu Nur Fitriani. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah apabila dilantiknya mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP memuluskan langkahnya untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Gibran bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sendiri bertanya balik kepada wartawan bahwa siapa yang akan maju ke dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah maksud saya. Gibran sendiri malah memuji beberapa kepala daerah lain yang lebih potensial untuk memimpin Jawa Tengah. Bahkan dirinya sendiri menyebut bahwa dirinya tidak ada potensialnya jika harus memimpin Jawa Tengah atau maju menjadi Gubernur Jawa Tengah. Wali Kota Solo ini sendiri juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih fokus dalam pengerjaan proyek-proyek yang berada di Kota Solo, serta dirinya juga mengucapkan selamat kepada Hendrar Prihadi yang sudah ditunjuk sebagai Kepala LKPP. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu Nur untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Modus jaminkan emas palsu, seorang wanita di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi penipuan. Pelaku bahkan menipu temannya sendiri hingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Usai mendapatkan laporan, Satreskrim Polres Pangkal Pinang pun langsung mengamankan pelaku di kontrakannya kawasan Semabung, Kota Pangkal Pinang. Terkait kronologi kejadian dari kasus penipuan ini akan dilaporkan rekan Rizky Rianda Pahlevi, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, dia niat hati ingin membantu dengan meminjamkan duit. Fikri sebagai korban justru harus menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri, yakni Syahriani. Hal ini pun terungkap usai tim Busarnaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan Syahriani di kontrakannya di daerah Semabung pada Senin 10 Oktober kemarin. Satreskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra mengatakan kasus bermula saat pelaku ini meminjam uang melalui pesan WhatsApp kepada korban sebanyak 300.000. Hal itu dilakukan pada tanggal 22 September dengan alasan pelaku ini untuk menebus obat orang tua pelaku yang sedang dirawat di rumah sakit. Hal itu pun lantas langsung ditransfer oleh korban, dan setelah berhasil mendapatkan uang dari korban, pelaku ini pada tanggal 26 September juga kembali mengulangi aksinya dengan menghubungi korban dan meminjam uang sebesar 2 juta. Namun saat itu pelaku ini memberikan gelang emas 20 mata sebagai jaminan untuk pelaku ini. Lalu saat itu korban atau korban ini merasa curiga dengan gelang pemberian sebagai jaminan itu, lantas langsung mengecek di Pegadaian dan ternyata benar saja gelang emas yang dijaminkan senilai 2 juta oleh pelaku ini justru merupakan gelang emas palsu. Lalu antara pelaku dan korban sempat berkomunikasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengembalikan uangnya hingga
7 Oktober kemarin, namun saat laporan dilayangkan oleh korban, pihak pelaku juga tidak ada itikat baik, sehingga korbannya pun melaporkan dan berhasil pelakunya ditangkap. Dan saat ini untuk barang bukti gelang emas palsu dan pelaku juga sudah berada di Polres Pangkal Pinang guna mengikuti proses hukum. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda di Bangka. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan di panggung acara Synchronize Fest 2022. Di tengah lagu, ia mendadak meneriakan nama Ferdy Sambo yang kemudian disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Saat dikonfirmasi terkait aksinya tersebut, Ahmad Dhani pun menjelaskan alasannya meneriakan nama dalang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Ahmad Dhani mengaku mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo yang diduga menjadi dalang pembunuhan Brigadir J selama 1 bulan ini. Dari kacamatanya, ia mengatakan bahwa kasus Sambo adalah sebuah peristiwa keterpurukan Polri sepanjang sejarah Indonesia. Dhani menilai institusi Polri seakan tercoreng karena adanya kasus Ferdy Sambo, sehingga suami Mulan Jameela berharap perlu adanya momentum khusus untuk menjadi pengingat institusi Polri ke depannya. Bagi Ahmad Dhani, kasus Ferdy Sambo yang masih bergulir harus dijadikan sebuah pembelajaran untuk Kapolri dalam menjalani kepemimpinannya saat ini. Tribuners, berikut kami juga sudah mendapatkan keterangan langsung dari Ahmad Dhani terkait aksinya tersebut selengkapnya. Kemarin aksi panggung di Synchronize Mas Dhani. Kenapa? Soal teriak Sambo Mas Dhani itu apakah? Ayo. Oke, Mas Dhani, kemarin sempat manggung di acara Synchronize Fest gitu. Mas Dhani ada aksi panggung teriak Sambo gitu di atas panggung itu apakah? Ferdy Sambo. Jadi begini. Harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Okay. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasa kan gitu. Iya. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Tapi memang maksudnya ya kalau disangkut pautin menurut pandangan Mas Dhani gitu, kasus Ferdy Sambo seperti apa Mas Dhani? Ya kasus Ferdy Sambo itu mau nggak mau adalah sebuah peristiwa keterpurukan Polri sepanjang sejarah Indonesia. Menurut kacamata saya ya. Jadi sepanjang sejarah Polri itu terpuruk sejak ada peristiwa Ferdy Sambo. Jadi harus dijadikan monumen supaya tidak terjadi lagi di masa-masa pemerintahan yang berikutnya. Gitu. Sip. Satu lagi Mas Dhani, jadi kemarin kan yang waktu itu sempat mendaftarkan nama Safia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin update-nya seperti apa sekarang, Pak? Oh, udah beres. Udah beres semua, Mas. Ya. Berarti Mas udah ada ya? Amerika udah tinggal jalan aja ya? Udah dapat visa semuanya. Mas Dhani 2024 politik nggak Mas, nyalonin nggak Mas? Ya nanti wawancara lagi. Tapi ada niat nggak Mas? Semua dihabisin semua sehari. Siap, makasih Mas. Warga di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dibuat resah dengan kemunculan beruang madu. Hewan buas itu bahkan sampai masuk ke pekarangan belakang rumah warga desa Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara. Terkait bagaimana penanganan dari BPBD setempat, Tribuners, dan juga situasi di sana akan dilaporkan oleh rekan Wawan Septiawan, reporter dari Sriwijaya Pos yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan. Terima kasih rekan Dea. Ya benar teman-teman, teman-teman Tribuners, bahwa hampir 2 pekan terakhir ini masyarakat Dempo Utara khususnya di kawasan Kelurahan Agung Lawangan sedikit resah dengan kemunculan beruang jenis beruang madu hampir di dekat permukiman warga. Jadi kemarin pada tanggal 6 kemarin beruang tersebut sudah masuk ke halaman belakang rumah warga yang sedang ditanami jagung.
Hal ini terekam langsung oleh video amatir yang direkam oleh pemilik lahan. Jadi terekam di sana bahwa beruang tersebut sedang memakan tanaman jagung milik warga setempat. Bahkan jarak antara permukiman warga dengan kemunculan beruang tersebut hanya berjarak sekitar 10-10 meter. Bahkan dari jalan umum atau jalan lintas hanya berjarak sekitar 20 meter. Jadi saat ini pihak pemerintah kota bersama BKPSDA melakukan upaya penangkapan binatang buas tersebut dengan memasang perangkap. Namun karena memang pemunculan pertama beruang tersebut berada di desa Suparame, saat ini pihak BPSDA dengan BPBD Pagar Alam masih memasang perangkap di kawasan tersebut. Namun dalam waktu dekat ini akan dipindahkan ke kawasan di mana beruang tersebut terlihat oleh masyarakat. Masyarakat juga berharap beruang ini segera ditangkap karena memang sudah sangat mengkhawatirkan karena keberadaannya sudah dekat dengan permukiman. Ditambah di kawasan tersebut merupakan kawasan pertanian yang setiap hari para petani keluar masuk perkebunan. Jadi mereka khawatir jika beruang tersebut tidak ditangkap maka akan menyerang petani atau warga setempat. Namun sampai saat ini pihak BKSDA dan pemerintah Kota Pagar Alam masih terus berupaya mencari keberadaan beruang tersebut karena memang lokasinya tetap berpindah-pindah, tidak berada di lokasi yang sama. Untuk itu pihak BKSDA dan BPBD, pemerintah Kota Pagar Alam, tetap mencari informasi dari masyarakat. Jika melihat beruang tersebut, maka akan dilakukan pemasangan perangkap. Sedangkan untuk penangkapan dengan menggunakan tembakan bius, pihak BKSDA menyampaikan bahwa tidak bisa dilakukan karena untuk menembak tersebut, maka petugas harus mengintai keberadaan beruang. Hal ini dinilai cukup membahayakan karena memang beruang ini termasuk binatang buas. Selain itu juga beruang ini lokasinya selalu berpindah-pindah karena jika diperkirakan dari kemunculan awal di desa Suparame dengan kemunculan kedua kemarin berjarak sekitar 10 km. Selain itu juga keresahan warga ini semakin menjadi-jadi karena memang dikabarkan informasi yang kami dapat di lapangan, beruang ini sudah mulai masuk ke pondok-pondok warga dan merusak pondok tersebut untuk mencari makan. Itu dia. Baik, terima kasih rekan Wawan Septiawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Aceh Tribuners. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD reguler ke-115 tahun 2022 di Gampong Trieng Judo, Kecamatan Tiro resmi dibuka. Ada dua sasaran dalam kegiatan TMMB TNI kali ini, yakni non-fisik dan fisik seperti pembukaan jalan baru sepanjang 4 km di Tiro. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait pelaksanaan akan disampaikan reporter Serambi News, ada rekan Muhammad Nazar di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih ya. Halo Tribuners, kami laporkan dari Provinsi Aceh bahwa TNI Manunggal membangun desa atau disebut dengan TMMD tahun 2022 melakukan aktivitas pembukaan lahan, maksud kami jalan baru sebagai akses bagi ratusan petani di Kecamatan Tiro dan Kecamatan Mutiara di Kabupaten Pidi. Pembukaan TMD ini dilakukan oleh PJ Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto pada Selasa 11 Oktober 2022 di lapangan sepak bola di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi. Dalam kegiatan seremonial tersebut juga dilaksanakan terhadap pasukan 150 pasukan yang akan dilibatkan dalam aktivitas TMMD yang dilakukan selama 1 bulan yang dimulai pada Selasa hingga
Selasa Oktober hingga 9 November 2022, di mana Tribunnas pasukan yang dilibatkan itu juga di Tepung Tawari atau dalam bahasa Aceh disebut dipesejuk oleh khatib Masjid Babu Salam di Kecamatan Jiro, Tunku Muhammad Dahlan. Tribunnas dalam kegiatan itu pihak PJ Bupati PD juga menyerahkan peralatan kepada pasukan yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan TMMD tahun 2022. TMD tersebut merupakan TMD ke-115 karena pada tahun 2021 TMD juga dilaksanakan di Kecamatan Padang Tinggi, Kabupaten PD, Provinsi Aceh. Tribunnas berdasarkan keterangan dari Dandim 0102 PD, Letkol Infantri Abdul Jamal Hussein menyebutkan bahwa kegiatan TMD tersebut antara lain pembukaan lahan, pembukaan jalan yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat sepanjang 4 km, di mana Tribunnas jalan tersebut memang selama ini sudah dibaluti dengan semak belukar juga karena Aceh yang didera konflik sehingga masyarakat tidak bisa melintas mengangkut hasil panen melalui jalan tersebut, sehingga dengan ada jalan-jalan tersebut petani di 2 kecamatan itu bisa menempuh jarak hanya 15 menit ataupun hingga 30 menit Tribunnas. Kalau sebelumnya 1 jam bahkan petani harus bermalam di kebun ataupun di areal persawahan karena apalagi kalau kondisi hujan yang sarana transportasi jalan berlumpur. Dan menyebutkan bahwa selain jalan juga adanya pemasangan gorong-gorong di 5 titik, juga TMD ini juga dibangun 2 unit rumah tidak layak huni di kampung di Desa Mampre, Kecamatan Kiro yang merupakan kawasan transmigrasi lokal. Ya, Dandi mengharapkan dengan adanya sarana jalan ini, masyarakat khususnya petani di situ bisa meningkatkan, menggenjot ekonomi mereka, terutama mereka sudah mudah mengangkut hasil bumi dari titik di kebun yang panjangnya sekitar 40 meter, di mana komoditi yang diangkut oleh masyarakat di petani antara lain seperti coklat, pisang, padi, dan juga cabai dan jagung. Demikian dia. Baik, Tribunnas rekan Muhammad Nazar juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Judo Baroh dan juga warga desa di sana terkait kegiatan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmizi, warga Mampre, dan sekarang sudah memudahkan membawa hasil panen. Dari dulu misalnya nggak ada jalan, tapi sekarang udah dibuka jalan oleh TMMD dan udah dibuka jalan. Dari dulu membawa penghasilan hampir 3 jam. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Gesi Kampung Tingbiru Baru, Kecamatan Tirosip, mewakili daripada masyarakat. Alhamdulillah sangat berterima kasih dengan ada
dibuka jalan TMMD, bahwa masyarakat merasa senang dan dari broken payah baik ke Hugli sampai Kucium ini 20 menit katru, dan barang-barang masih hasil dari kebun atau padi kamu dah puang motor. Kegiatan Barazanji atau selawat Barazanjen, yakni tradisi menyambut Maulid Nabi yang masih dilestarikan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya tradisi turun-temurun ini juga berlangsung di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat. Dalam pelaksanaannya, beberapa lafaz dalam kitab Barazanji dibaca dengan dilakukan menggunakan nada tertentu. Informasi terkait kegiatan ini Tribuners lengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Febri Yuanda, reporter dari Tribun Batam. Silakan rekan. Baik rekan Dea, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini juga sudah memasuki peringatan atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, yaitu Maulid Nabi Muhammad ya, yang saat ini di Kabupaten Lingga itu memiliki tradisi turun-temurun yang salah satunya memang hampir di semua daerah Kabupaten Lingga, di 13 kecamatan di Kabupaten Lingga ini melaksanakan tradisi yang namanya berzanji. Jadi Tribuners, perlu saya informasikan bahwa berzanji ini merupakan membaca kitab itu atau bersenandung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada-nada tertentu ya, ada nada tinggi, ada nada rendah, dan ketika mereka melakukan berzanji ini itu dilakukan oleh para tokoh agama ya, atau juga diajarkan para generasi penerus Tribuners. Jadi mereka itu ada berapa tidak hanya sholawat tapi juga ada hikayat-hikayat atau silsilah perjalanan Nabi Muhammad atau silsilah cerita Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak hingga dia menjadi Rasul. Jadi ketika mereka melantunkan sholawat ini, Tribuners, para tokoh agama ini ada yang duduk ya, juga terlihat Tribuners semua, itu ada yang juga berdiri sambil melantunkan dengan nada-nada tertentu Tribuners. Jadi untuk di daerah Kabupaten Lingga ini ada bermacam-macam ciri khas nada, baik itu salah satunya di Desa Sungai Buluh ini dan beberapa wilayah kental lainnya seperti di Daik Kabupaten Lingga Tribuners. Nah, Tribuners, ketika mereka sudah melaksanakan lantunan berzanji ini, mereka akan dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi itu berzanji sekira sesudah pukul 12 sudah zuhur dilanjutkan lagi, terus jam 1-nya mereka akan makan bersama, makan kue, dihidangkan dalam tamsi hidang dan ditutup dengan tudung saji pandan. Dan mereka melanjutkan kembali bacaan doanya setelah memakan kue tersebut, dilanjutkan setelah asar pada pukul 3, dilanjutkan lagi dengan makan bersama, itu makan hidangan nasi ya Tribuners, dan lauk pauk. Jadi ada makan bersama 2 kali ketika sudah berjanji, yaitu pertama makan kue dan kedua itu makan bersama nasi hidangan dan lauk pauk Tribuners. Dan ini juga untuk mempererat tali silaturahim bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang merupakan negeri Bunda Tanah Melayu, yang memang mereka di sini memiliki kental sekali dengan hubungan kekeluargaan. Begitu kan dia. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda untuk informasi Anda di Kabupaten Lingga. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali, Tribuners. Mabes Polri melalui Detasmen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 menggelar acara peringatan 20 tahun tragedi bom Bali 1 di Hotel Merusaka, Nusa Dua Bali pada Rabu 12 Oktober 2022 hari ini. Tampak para undangan hadir mengenakan seragam putih lengkap dengan menggunakan udeng atau ikat kepala tradisional Bali di bagian kepala. Untuk informasi lengkapnya terkait berjalannya kegiatan ini akan dilaporkan rekan kami Ida Bagus Putu Mahendra, reporter dari Tribun Bali. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi benar pada hari ini Mabes Polri melalui Densus 88 menggelar upacara peringatan 20 tahun tragedi bom Bali. Acara tersebut digelar di Hotel Merusaka, Nusa Dua Bali. Tampak para undangan hadir dengan mengenakan seragam berwarna putih bertuliskan 20 tahun tragedi bom Bali dan lengkap dengan mengenakan udang atau ikat kepala khas tradisional Bali. Baik dia untuk upacara peringatan tragedi bom Bali 1 ini akan dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali dan tempat kedua itu berada di Tugu Peringatan Bom Bali atau yang kita kenal Ground Zero di Jalan Legian Kuta Bali.
Jadi untuk kegiatan yang berlangsung di Hotel Merusaka ini itu akan diisi dengan pelepasan tukik, ada pelepasan penyu hingga pelepasan burung merpati. Adapun rinciannya yaitu untuk tukik sebanyak 60 ekor, untuk penyu itu ada 6 ekor dan burung merpati itu ada 100 ekor. Lebih lanjut, Kepala Densus 88 Mabes Polri yaitu Irjen Pol Martinus Sukom menuturkan bahwa pelepasan tukik atau hingga burung merpati tersebut melambangkan 3 hal, yakni kehidupan, kebebasan, dan keseimbangan, yang dimana setiap orang tentunya memiliki hak untuk hidup. Jadi kadangkala orang-orang tersebut memiliki ego pribadi untuk meninggikan martabat pribadinya sehingga mengesampingkan martabat orang lain. Hal tersebut kemudian yang dapat menjadi pemicu lahirnya sebuah hegemoni. Lebih lanjut, selain sebagai lambang kehidupan, pelepasan tukik hingga burung merpati tersebut juga dapat dimaknai sebagai lambang kebebasan, yang dimana Irjen Pol Martinus Sukom menuturkan bahwa setiap orang tentunya ingin memiliki sebuah kebebasan. Jadi jangan sampai kebebasan yang dimiliki oleh satu individu itu dapat mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh individu lainnya. Jadi setelah melakukan pelepasan tukik hingga burung merpati tersebut, rombongan undangan kemudian bergeser ke ballroom Hotel Merusaka Nusa Dua Bali untuk menggelar renungan, yang dimana renungan tersebut dilakukan dengan cara melihat foto-foto atau dokumentasi yang telah disiapkan oleh Densus 88 Mabes Polri. Jadi tampak terlihat dalam foto tersebut baik gedung-gedung, baik kafe, baik toko-toko yang berada di Jalan Legian Kota tersebut itu hancur porak-poranda akibat tragedi bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 yang menewaskan hampir 200 nyawa. Jadi lebih lanjut dapat kami sampaikan rekan Dea, untuk malam harinya itu kegiatan akan dilanjutkan di Tugu Peringatan Bom Bali atau yang kita kenal dengan Ground Zero di Jalan Legian Kuta Bali sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi acara malam nanti itu akan diisi dengan peletakan hand bouquet dan juga penaburan bunga sembari diikuti oleh peniupan trompet sangkakala dari unsur TNI. Baik, itu dia rekan Dea laporan dari Tribun Bali. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ida Bagus untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Harga cengkeh di Kota Masohi, Maluku Tengah mencapai angka Rp117.000 per kilogram. Sebelumnya, harga bahan rempah itu diketahui berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga pala dan juga kopra terpantau stabil di sana. Untuk laporan lengkapnya dan juga detail rinciannya, kami sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukada, reporter dari Tribun Ambon yang akan menyampaikan informasi. Silakan rekan. Halo, rekan Lukman. Iya, halo Dea. Halo Silakan Dea. rekan. Iya, sudah tersambung. Silakan dengan informasi Anda seputar dari kenaikan harga rempah di sana. Baik Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa saat ini bertepatan dengan menjelang musim panen cengkeh di Pulau Seram, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini di Seram Selatan ini sudah mau musim panen cengkeh, dan kami kabarkan harga cengkeh khususnya dulu ini. Harga cengkeh saat ini berada di kisaran di Kota Masohi ini berada di kisaran Rp117.000 per kilogram ini di pengepul yang ada di kawasan Waipo, kawasan Nepo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai. Dan untuk harga cengkeh ini menurut salah satu karyawan yang ada di sana, Ekan namanya, itu menyampaikan ataupun memberikan informasi bahwa harga cengkeh per Selasa 11 Oktober 2022 kemarin sudah naik dari 80 hingga 90 penjualan sebelumnya itu per kilogramnya, naik sekarang jadi 117.000. Namun demikian kata dia, harga cengkeh ini
tidak serta-merta itu stabil dalam beberapa bulan lamanya begitu. Namun bisa dia fluktuatif tergantung harga permintaan pasar dari Surabaya, karena bisa saja pengaruh pasar Surabaya mempengaruhi harga beli yang ada di Provinsi Maluku ini, khususnya di Kota Masohi. Dan itu bisa turun dalam sehari, bisa saja turun 5.000 atau 10.000 dari harga saat ini begitu, Tribuners. Sementara untuk harga rempah lainnya seperti kopra, kemudian pala dan fuli pala, ini harga kopra anjlok sekali. Saat ini ada di 5.500 rupiah per kilogram. Ini turun jauh dari penjualan beberapa bulan lalu itu sebanyak di angka 12.000 per kilogram. Sementara untuk harga pala sendiri ini, untuk pala ini ada dua jenis, ada pala biasa dan juga pala Papua. Di mana pala biasa ini untuk batok bundar yang kualitas bagus itu ada di pasaran tertinggi itu 80.000 per kilogram, sementara pala yang agak rusak sedikit hasilnya itu ada di 70.000 per kilogram. Kemudian fuli pala ini ada di pasaran tertinggi 200.000 per kilogram, Dea. Dan juga harga pala Papua ini di pasaran 70.000 per kilogram, dan untuk fuli palanya ada di pasaran 170.000 per kilogram saat ini, Tribuners. Begitu, Dea. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, rekan Lukman Mukadar. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan ganti channel Anda, karena sesaat lagi rekan kami, Saradita Okta, akan mengupdate informasi seputar dunia olahraga untuk Anda. Dan saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kali ini, sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Bilar diperiksa atas kasus KDRT pada hari ini. Rizky Bilar dikabarkan meminta agar jadwal pemeriksaannya terkait kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora dimajukan. Rizky Bilar meminta jadwal pemanggilannya terkait kasus KDRT tersebut dimajukan menjadi hari ini atau Rabu 12 Oktober 2022. Mengenai hal tersebut, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi angkat suara. Akan tetapi Nurma Dewi menyebutkan bahwa memajukan jadwal pemeriksaan adalah haknya. Seperti diketahui sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulpan menyebutkan bahwa Rizky Bilar meminta agar jadwal pemanggilannya dimajukan. Sebelumnya, Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya meminta agar pemanggilannya dilakukan pada Kamis esok hari atau 13 Oktober 2022 setelah mangkir pada panggilan pertama. Rizky Bilar awalnya dipanggil pihak kepolisian pada Kamis lalu atas laporan Lesti Kejora. Akan tetapi Rizky Bilar mangkir dengan alasan mengalami gangguan psikis. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Jadi waktu kejadian yang sudah dilaporkan itu apakah saksi-saksi melihat atau mendengar ya kejadian yang sudah dilaporkan rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Kabar selanjutnya datang dari Lucinta Luna yang memiliki kekasih baru. Selebgram Lucinta Luna akui mengenal pacar barunya melalui aplikasi dating. Baru-baru ini Lucinta Luna pamerkan sosok pacar barunya. Lucinta Luna mengaku pacar barunya bukanlah warga negara Indonesia. Lucinta Luna menyebutkan pacarnya berasal dari Korea Selatan. Lucinta Luna baru saja pulang liburan dari Malaysia dan juga Thailand selama 2 minggu. Sang pacar pun ikut liburan bersamanya. Rupanya pertemuan Lucinta Luna saat liburan bareng pacar bukan yang pertama kalinya. Lucinta Luna pertama kali bertemu dengan sang pacar saat ia menjalani operasi di Korea. Sebagai seorang host, Nasar pun menyinggung soal pertemuan Lucinta Luna dengan sang pacar. Dengan tersipu malu, Lucinta Luna menyebutkan jika bertemu dengan pacarnya melalui aplikasi Tinder. Saat disinggung mengenai pekerjaan sang pacar, Lucinta Luna menyebut kalau kekasih hatinya itu pengangguran. Berikut wawancara dengan Lucinta Luna. Tapi kita pas tahu aja sendiri dari karir sendiri pekerjaan seperti apa sih? Fokusnya sini ya. Gimana banyak yang komen yang nggak enak ya? Tapi agak mirip kalau Berapa bulan?
Berita selanjutnya, yakin bercerai, Roro Fitria minta nafkah senilai 30 juta rupiah per bulan. Artis Roro Fitria sudah yakin untuk bercerai dari suaminya Andre Irawan. Meskipun tidak hadir dalam sidang kedua dengan agenda pemaparan hasil mediasi, kuasa hukum Roro Fitria menyebut bahwa kliennya akan melanjutkan perceraian. Terkait dengan harta gonogini, ternyata Roro Fitria sempat ingin membuat perjanjian pernikahan saat membina rumah tangga. Bahkan, ia sudah menyampaikan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Roro Fitria juga sudah menyiapkan permohonan nafkah dari sang suami usai bercerai nanti. Ia meminta nafkah senilai 30 juta rupiah per bulan. Kendati demikian, angka tersebut belum keputusan akhir dan Roro Fitria tetap memperkirakan nominal yang tidak memberatkan Andre untuk memenuhi tanggung jawabnya. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Roro Fitria. Ini Bang, kalau mediasi kemarin langsung cut ya, karena beliau melihat dari saudara Andri ini melakukan tindakan provokasi, dia tampilkan wajahnya seperti apa itu yang satu Nyai tidak sukai gitu. Jadi ketika itu juga Nyai langsung emosi, langsung teringat dengan kejadian sebelumnya. Berarti hasil mediasi deadlock berarti tetap berlanjut ke pengadilan. Tetap pengadilan. Tapi apa ada pertimbangan lain Kalau kemarin kita mediasi masih ada mempertimbangkan, karena kami mempersiapkan, sudah membuat perjanjian bagaimana, apakah masih mau diteruskan, apakah masih ada jangka waktu, tapi karena kemarin sudah yakin, aku yakin Nyai tetap menjalankan. Berarti maksudnya nggak ada rujuk atau yang terus Bang ya, sampai akhirnya putusan pengadilan bercerai gitu Bang dari Nyai Bang? Iya, seperti itu. Tadi hakim juga menanya kalau bisa Nyai sama Pak Andri rujuk lagi. Memang di setiap step itu harus ada perdamaian. Dan ternyata tidak menemukan titik temu lalu lanjut. Iya, tidak ada titik temu dan lanjut. Nyai sendiri tidak hadir alasannya? Tidak hadir karena saya bacakan juga, karena beliau itu masih trauma dengan tindakan Pak Andri kemarin, dan juga sangat kecewa dengan sikap beliau saat sidang pertama, sehingga Nyai tidak berkenan hadir. Dan selanjutnya di dalam saksi kemungkinan Nyai akan hadir. Bukankah terlalu berlebihan Bang jika menyebut ada Boleh dijelaskan lebih detail apa sih yang dilakukan ke Nyai? Jadi ketika dalam mediasi itu kita baru berjalan berapa menit, sekitar 3 menit, ada pertama. Nah di situ Andi melakukan mimik mukanya melakukan, kalau saya tidak salah itu melakukan meledekin. Iya, meledekin atau melewek atau apa gitu. Nyai dan Andri untuk melakukan perdamaian. Agenda saksi sendiri kapan? Agenda saksi, jadi kita akan melakukan ikor, replik duplik, setelah itu saksi tanggal 25 kalau tidak ada rekonvensi. Berarti 25 itu. Berita selanjutnya, daripada selingkuh, Aldi Taher lebih memilih untuk poligami. Aldi Taher mengungkapkan lebih baik berpoligami ketimbang selingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang bertentangan dengan agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher berniat untuk berpoligami nantinya. Tak tanggung-tanggung, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Sambil bergurau, mantan Dewi Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar bahwa Rizky Bilar berselingkuh dan hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan Aldi Taher.
tindakan KDRT terhadap Oh itu serahkan ke kepolisian, saya nggak tahu, saya tidak. sebagai laki-laki nih melihat seperti apa sih? Oh saya nggak mau berasumsi, karena ya biarin nanti aja, ya biar yang berwajib yang menyampaikan. Saya cuma tukang bakso, saya tukang mie ayam, jangan berasumsi. Hei kalian semua, jangan gibah. Assalamualaikum. Bang Ali ada niatan poligami gak? Insya Allah saya mau nikahin Ayu Ting Ting. Assalamualaikum. Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya datang dari artis Tisa Biani sangat antusias bintangi film terbarunya. Pemain film Tisa Biani antusias ketika kembali diminta untuk membintangi film KKN di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni. Film KKN di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni merupakan film horor laris di bioskop yang berjudul sama. Selama tayang di bioskop di Indonesia, film KKN di Desa Penari ditonton lebih dari 9,2 juta orang. Tisa Biani tetap memerankan karakter Nur, mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Penari. Meski peran Nur pernah dimainkannya, Dara berusia 20 tahun itu tidak mudah untuk melakoni peran yang sama di film KKN di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni. Tisa Biani butuh usaha untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti Nur di film KKN di Desa Penari yang mulai tayang di bioskop pada 30 Maret 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Tisa Biani. Mas Bayu. Mas Bayu. Ada proses penambahan baru juga nggak dari karakter? Ada beberapa adegan yang memang mungkin sudah di syuting tapi nggak ditayangin, ada yang aku syuting baru lagi gitu, dan memang kayak mau mengembalikan memori 2 tahun yang lalu ya kan, jadi pastinya ada beberapa yang lupa gitu karakternya kayak gimana, apalagi badan udah berubah, kulit udah berubah, jadi udah banyak berubah ya kan, jadi harus sama. Kenapa sih orang harus nonton KKN seperti yang extended ini Kak? Karena memang banyak jawaban-jawaban yang mungkin kita tanyakan gitu waktu KKN pertama gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab dan dijawab di KKN yang baru ini. Mudah-mudahan para fans juga bisa semakin suka sama film KKN dan mengembalikan kangen gitu, rasa rindu sama film KKN. Itu ada pemain lain, silakan temenin saya, ada Weekend dan juga Fajar Nugrah. Dari Mas Fajar sendiri saat proses syuting barunya apa sih yang paling challenging? Yang paling challenging itu tadi sih adalah bagaimana caranya aku menghadirkan Wahyu itu kembali setelah 2 tahun yang lalu syuting gitu kan. Yang paling challenging adalah fisik ini sebenarnya, benar-benar kayak bisa nggak ya saya mempertanggungjawabkan fisik ini kepada sutradara, kepada produser segala macam gitu-gitu yang kayak ternyata bisa juga setelah dibantu oleh tim makeup, tim wardrobe yang lainnya juga. Penampilan karakter aku sama kayak Adina Thomas tadi, setelah syuting itu nanya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
temannya dalam laut. Ia pun langsung melompat. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 12 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, tepat pada hari ini 12 Oktober 2022, seluruh masyarakat kembali mengenang tragedi bom Bali. 20 tahun berlalu, namun kejadian tragis tersebut masih teringat di setiap benak masyarakat Tribuners. Menyambut 2 dekadenya, peringatan bom Bali akan berlangsung di Ground Zero, Legian Kuta yang menjadi saksi bisu musibah. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Putu Yunia Adriani dari Tribun Bali. Silakan rekan Yunia. Baik, terima kasih rekan Ariska. Pada hari ini saya masih berada di lokasi Ground Zero Legian Kuta Bali. Saat ini betul sekali sedang berlangsung persiapan terkait dengan peringatan 20 tahun tragedi bom Bali pada tahun 2002 ini yang saat ini sudah memasuki 2 dekade. Begitu. Dan terpantau di lokasi saat ini cuaca sejak pagi tadi sangat cerah, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang selalu diguyur hujan. Dan sejak pagi ini juga Ground Zero sendiri sudah ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang akan datang berdoa untuk kerabat mereka. Dan pengunjung yang sebagian besar dari negara asing ini selalu membawakan foto, kemudian karangan bunga besertakan surat-surat, dan juga ada yang membawa makanan dan minuman. Semua itu diletakkan di depan tulisan 202 nama korban yang berasal dari 22 negara. Dan tentu saja doa pada siang hari ini tidak lepas dari tangisan dari para pengunjung. Dan tidak hanya keluarga, doa juga diberikan oleh kerabat korban yang berasal dari negara yang sama. Seperti salah satu pengunjung, Tom, yang merupakan warga negara Belanda, dia datang mendoakan warga negaranya yang berjumlah 4 orang dan menjadi korban dalam tragedi ini. Dan dia berharap kejadian ini memang tidak akan terlupakan, namun ia berharap kejadian serupa ini tidak akan terjadi lagi. Dan peringatan 20 tahun ini juga diliput oleh banyak awak media, baik lokal maupun internasional yang sudah bersiap di lokasi sejak pagi tadi. Dan selain itu, tepat di depan monumen sendiri sudah terpasang tempat pemangku yang akan memimpin doa bersama pada acara nanti. 2 layar juga sudah terpasang di sebelah kiri dan kanan monumen, serta tenda merah putih sudah siap di sebelah kiri monumen. Dan Ketut Ayawan selaku penanggung jawab perlengkapan acara sendiri juga mengatakan kegiatan ini akan dimulai sejak pukul 17.30 WITA dan akan diagendakan atau dihandle oleh LPM, Lembaga Pemasyarakatan di desa adat setempat. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan dihandle oleh Densus 88. Dan nanti juga ada Gede Prama, salah satu pemuka agama di Bali yang akan memimpin salah satu agenda acara pada hari ini. Untuk doa bersama sendiri, panitia sudah menyiapkan tempat atau lokasi tepat di belakang saya yang seperti Anda lihat sudah dipasang alat duduk yang akan menjadi tempat doa bersama. Sejauh ini persiapan sudah hampir 100% karena sebentar lagi juga akan harus segera dimulai. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, acara ini akan dibuka oleh Pak Presiden baik secara online. Dan hingga saat ini peringatan ini juga menjadi momentum untuk masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat Bali tetapi juga masyarakat luar Bali. Dan khususnya bagi masyarakat Bali ini merupakan momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa Bali itu telah menjadi pulau yang aman, baik dari kasus kriminal maupun kesehatan termasuk pandemi COVID-19 sehingga layak untuk dikunjungi. Oh ya, baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Putu Yunia Andriani dari Tribun Bali.
Tribuners, kulineran sambil ditemani pemandangan memukau mungkin sudah biasa. Namun pernahkah Anda makan sembari ditemani sang penguasa hutan atau singa? Nah, jika belum, Tesavo Lion restoran yang ada di Bali bakal memberikan pengalaman seru ini bagi Anda, Tribuners. Kira-kira seperti apa sensasi makan di sana akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi di Tesavo Lion itu lokasinya berada dalam satu kawasan dengan Bali Safari and Marine Park yang berlokasi di Jalan Profesor Ida Bagus Mantra, kilometer 19 Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan di sini mungkin benar kata rekan Ariska bahwasanya makan dengan suasana yang biasa itu udah mainstream. Nah, kali ini kita makan benar-benar berada di tengah jungle, di tengah hutan, ditemani oleh singa, dan ini berjumlah sebanyak 3 singa yang ada di Tesavo Lion-nya sendiri. Jadi ketika kita masuk, kita akan disuguhkan oleh atraksi dari singa-singa ini, dan kiranya dari Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 60 menit tergantung pada kondisi lalu lintas saat Tribuners berkunjung ke Tesavo Lion. Nggak perlu khawatir Tribuners, jadi di sini meskipun namanya Tesavo Lion, tetapi keamanannya terjaga banget karena di sisi kanan dan kirinya itu sudah terpasang kaca tebal dan juga kabel listrik, di mana nanti singa-singa itu tidak akan masuk ke dalam restorannya untuk menerkam Tribuners gitu ya, nggak bakalan terjadi karena itu sudah aman banget, ini safety-nya bagus banget. Terus kemudian untuk menu yang tersedia juga di sini lengkap rekan Ariska, jadi ada Balinese food, Indonesian food, international food, dan makanan-makanan dessert lainnya. Jadi di sini mulai bukanya dari jam 8:30 pagi hingga jam 10 malam. Jadi terbuka untuk breakfast, lunch, dan juga dinner. Ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang tidak menginap di hotelnya. Jadi bagi masyarakat atau pengunjung yang sudah lelah berkeliling di kawasan Bali Safari and Marine Park, ini bisa istirahat untuk menyantap makanan di Tesavo Lion ini. Jadi ini juga disebutkan oleh Pak Made Karyasa selaku Head of Tesavo Lion, bahwasanya di sini kita bisa melihat atraksi singa-singa yang berkeliling sambil mengaung. Jadi benar-benar kita lagi ada di tengah hutan gitu ya. Dan ini lebih baiknya kalau Tribun Bali saranin sih pada saat dinner time, karena saat dinner time itu semua lampu dinyalakan dan juga ada api unggun yang menemani kedinginan di saat kita ada di Tesavo Lion. Dan namanya juga singa ya, dia nokturnal, jadi dia lebih aktif malah pada saat malam hari. Jadi saat kita makan di sini seperti pengalaman Tribun Bali kemarin, pada saat hari Selasa tanggal 11 Oktober kita dinner time di sini, semua singanya 3-3-nya keluar dan itu mengaung sambil nemenin kita makan. Jadi benar-benar berasa menjadi pengalaman yang baru. Jadi bagi Tribuners yang berlibur ke Bali bisa berkunjung ke Tesavo Lion. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya ada Desa Wisata Matano yang berada di Kecamatan Nuha, Tribuners. Desa wisata ini masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang digelar Kementerian Pariwisata. Saat berkunjung ke Desa Wisata Matano ini, Anda akan dimanjakan dengan sejumlah spot wisata menarik, Tribuners. Mulai dari Pulau Bure, 4 pulau kecil, wisata Sungai Lawar River Park, dan lain sebagainya. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Ivan Ismar dari Tribun Timur. Silakan rekan Ivan. Ya, terima kasih rekan Ariska. Baik, memang Desa Wisata Mato ini masuk dalam 50 besar Anugerah Desa ADWI 2022, dan memang potensi di Desa Wisata Mato ini sangat menarik dan rugi kalau tidak dikunjungi karena menyediakan spot-spot wisata yang sangat menarik seperti sungai, airnya sangat jernih, juga ada lokasi camping ground bagi pengunjung yang suka berpetualang sambil tidur di dalam tenda. Juga ada spot-spot lain yang bisa dinikmati di Desa Wisata Matano.
Di Desa Wisata Maten ini ada beberapa spot wisata yang bisa dinikmati seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Pulau Bure, Lawa River Park, ini sungai yang airnya sangat jernih, aliran sungai ini langsung masuk ke Danau Matano. Danau Matano ini danau terdalam di Asia Tenggara. Ini adalah potensi wisata yang sangat menarik di Luwu Timur dan dimaksimalkan warga di Desa Matano untuk dijadikan salah satu objek wisata. Kemudian ada 4 pulau kecil. 4 pulau kecil ini kalau dari Danau Matano sangat menarik dan di lokasi ini banyak dimanfaatkan oleh wisatawan untuk diving melihat ikan endemik yang ada di Danau Matano seperti opudi dan butini. Kemudian ada juga spot wisata Bura-Bura. Nah, yang uniknya di spot wisata Bura-Bura ini, saat pengunjung berteriak Bura-Bura, maka akan keluar gelembung-gelembung air dari dasar sumber mata air dari Bura-Bura ini. Dan konon spot wisata Bura-Bura ini menyimpan cerita sejarah khas dari warga Desa Matano. Kemudian selain spot wisata, spot kuliner, kerajinan tangan atau souvenir dan pandai besi juga bisa ditemukan di Desa Wisata Matano ini. Ini terdapat galeri Gamara. Jadi galeri Gamara ini menampilkan hasil kerajinan pandai besi nenek moyang yang asalnya dari Desa Matano dan sampai sekarang masih ada. Dan kemarin waktu kunjungan Direktur Tata Kelola Wisata dan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Indra Nitua, dia mengapresiasi dan terkesan dengan sejarah yang ada di Desa Wisata Matano, khususnya untuk pandai besi yang sudah ditekuni warga di Desa Matano sejak lama. Untuk mengunjungi Desa Wisata Matano, warga bisa menempuh jalan darat menuju ke Sorowako. Namun setelah sampai di Sorowako kita harus menyeberang dulu, melintasi Danau Matano. Jadi tadi perjalanan kita bisa menyaksikan panorama dan indahnya itu Danau Matano, airnya jernih, kebiruan dan suasana alamnya sangat asri. Untuk biaya penyeberangan dari dermaga Sorowako atau Pantai Molino untuk per orangnya itu informasi dari operator kapal penyeberangan jenis trap, dia mengatakan bahwa sekali menyeberang itu 15.000. Harganya cukup terjangkau juga untuk biaya menyeberang. Dan kemudian untuk pengunjung yang sudah berada di Desa Wisata Matano tidak perlu takut karena di sana tersedia homestay yang biayanya cukup relatif murah, yaitu 200.000 per malam. Itu sudah plus pelayanan makan sarapan sampai makan malam seperti itu. Jadi ya menarik lah untuk mengunjungi Desa Wisata Matano ini. Sekian, Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ivan Ismar dari Tribun Timur. Dan Tribuners, rekan Ivan juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Desa Wisata Matano yang bernama Amsal. Berikut liputannya untuk Anda. Park, kita juga punya galeri Gamara, tempat menyimpan semua benda-benda peradaban di Matano masa lalu. Jadi kami juga di sini ada seperti kampung nostalgia, dan ini yang paling istimewa kami punya situs Lala atau Bura-Bura. Ada juga situs Pulau 4. Situs Pulau 4 itu tempatnya orang meneliti karena di situlah tempat benda-benda atau besi-besi peninggalan zaman dahulu. Kira itu kemudian. Kalau homestay-nya Pak, bagaimana modelnya? Homestay itu kita memakai rumah warga. Jadi pengelolanya ada pengelola wisata, kemudian bekerja sama dengan yang punya rumah, tuan rumah. Jadi homestay kami sini sederhana, tetapi pelayanannya itu pasti akan sangat prima bila kita berkunjung ke tempat kami. Tribuners, meski berada di tengah hawa panas Kota Patriot, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi memiliki udara yang sejuk. Sebab di tengah pemukiman warga yang ada di kawasan tersebut dihiasi dengan berbagai jenis sayuran hidroponik, Tribuners. Hijaunya sayuran tersebut juga semakin segar dengan suara gemericik air dari saluran air tanaman itu sendiri.
Dan bagaimana awal mula terbentuknya tempat ini serta suasana yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang ada pemandangan yang berbeda ketika kita mengunjungi RT 04 RW 018 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, di mana gang di pemukiman tersebut terlihat lebih sejuk di tengah udara panas yang melanda Kota Bekasi pastinya. Di tengah permukiman warga tersebut terdapat satu lapangan dan satu pendopo, di mana di sekeliling area tersebut dihiasi berbagai jenis sayuran hidroponik, mulai dari selada, cabai, pakcoy, kangkung, bayam Brazil, pagoda, daun mint, kemangi, kale, kacang panjang, bayam merah, seledri, dan lain-lain. Dengan melihat hijaunya sayuran tersebut, kita yang mendatangi permukiman tersebut pun mata seketika menjadi lebih segar karena bisa melihat hijaunya dari tanaman-tanaman hidroponik. Lalu ditemui wartakotalive.com, yakni Ketua RW 018 Marjuni menceritakan bahwa memang awal mulanya terbentuk Kampung Hidroponik Kemuning RW 018 Arenjaya terbentuk pada tahun 2019, di mana memang sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Kampung Hidroponik ini sudah terbentuk di Kelurahan Arenjaya tersebut. Namun karena banyak aktivitas yang tak diperbolehkan, akhirnya sempat terhenti, dan ketika pandemi COVID-19 mulai ataupun kasusnya mulai menurun dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, akhirnya warga di Kelurahan Arenjaya ini mulai aktif kembali melakukan kegiatan untuk menanam tanaman hidroponik. Ia mengatakan bahwa tak hanya dirinya saja yang berkecimpung untuk merawat dan menjaga tanaman hidroponik ini, seluruh warga dari RT 1 sampai RT 9 di RW 018 ini turut bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanaman hidroponik tersebut. Ada yang bertugas untuk melakukan pengecekan air pada pagi hari, siang hari, hingga malam hari. Adapun yang mengecek terkait nutrisi untuk tanaman hidroponik itu sendiri. Lalu Marjuni ini juga menerangkan lantaran di daerahnya kebutuhan air tidak begitu bagus, akhirnya para warga memutuskan untuk mengumpulkan air limbah AC yang dimana ternyata air tersebut sangat cocok untuk tanaman hidroponik sehingga menghasilkan rasa yang begitu enak dan juga segar. Ia juga mengatakan bahwa hasil panen ini bisa diperoleh selama seminggu sekali. Nantinya hasil ini dikelola dan menjadi makanan lezat dan tentunya sangat sehat. Lalu untuk hasil dari tanaman hidroponik ini juga diolah menjadi berbagai kuliner yang bernilai ekonomi seperti bubur hidroponik atau burni, cibancoy, cilok, bandung pokcai, bakso kale menggunakan daun kale, peyik bayam, es lemon mint, bolu sawi, jus sawi nas atau jus sawi nanas, puding bayam Brazil, dan masih banyak jajanan lainnya. Begitu Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua RW 18 Arenjaya Marjuni. Berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya kan awalnya itu sebelum pandemi COVID, itu kami sebenarnya di RW 18 itu warga sudah banyak yang nanam. Bahkan ada yang rumah khusus, itu satu rumah itu ditanam hidroponik semua karena hobi. Nah, awalnya itu hobi. Terus kemudian setelah dengan ada pandemi itu hampir 2 tahun kan ya, stuck di situ. Jadi tahun berapa Pak awal mula benar-benar terbentuk sebelum pandemi itu? 2020. 2020. Sebelumnya, jadi 2019, 2018 sebenarnya sudah, 19 lah. 2019 akhir, sekitar akhir 19 itu. Terus kemudian sempat berhenti. Nah kemarin setelah adanya pandemi udah selesai, nah ini kita sering diskusi nih ibu-ibu, bapak-bapak di warga, gimana nih kita nanam hidroponik lagi.
Nah, mengaktifkan kembali. Nah, akhirnya kami warga ngumpul, kadang di sini sambil main bulu tangkis, ada yang main tenis meja, sambil ngopi bareng kalau malam minggu. Terus ibu-ibu kalau senam nih, kebetulan kami hampir sebulan 2 kali ada senam pagi. Nah, itu yang saya suka info-info gimana itu hidroponik ibu-ibu. Oh, mau. Nah, akhirnya kita tanamlah nih setiap rumah, coba-coba. Nah, dengan adanya itu kami otomatis kerjasama dengan pihak kelurahan kan ya. Di belakang kan ada kelompok wanita. Tribuners Kabupaten Mempawah dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak sentra kuliner. Satu di antaranya ada di sekitar Terminal Mempawah yang banyak menyajikan aneka makanan khas Lamongan Tribuners, seperti di tempat Cakpur Jusela. Cita rasa Lamongan di Cakpur Jusela ini bisa dikatakan menjadi favorit Tribuners, sebab hampir setiap malamnya tempat tersebut dipenuhi dengan pembeli. Dan untuk melihat menu apa saja yang ditawarkan, kita sudah tersambung dengan rekan Ramadan dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rama. Iya, Rizka. Tribuners semuanya memang kita ketahui sendiri untuk Kabupaten Mempawah memang merupakan salah satu daerah pusatnya kuliner ya. Karena memang untuk di Kota Mempawah sendiri, rujukan untuk kuliner memang ada di Kota Mempawah, tepatnya itu juga di titik pusat perkotaan di Kota Mempawah, Kabupaten Mempawah. Salah satunya juga memang di sekitar kawasan Terminal Mempawah, yang memang saat ini difungsikan sebagai tempat kuliner, ataupun sentranya kuliner. Itu buka mulai dari sore hingga tengah malam. Jadi terminal di Mempawah dialihfungsikan menjadi tempat sentranya kuliner. Nah, seperti juga berbagai aneka Lamongan ya. Salah satunya di Cakpur Jusela. Memang untuk di Cakpur Jusela sendiri, kita sendiri juga sering mengunjungi tempat tersebut karena memang tempat tersebut menyajikan menu yang cocok di lidah dan pas di lidah. Memang rasanya juga sangat enak. Di sana juga menyajikan berbagai jenis aneka jenis makanan yang disajikan. Salah satunya memang menjadi favorit yaitu ayam goreng di sana. Di sana juga menyediakan ikan, yaitu ikan nila, kemudian juga lele, dan juga ada cumi-cumian. Nah, jadi memang untuk cita rasanya sendiri memang sangat pas di lidah, apalagi sambalnya itu bisa membuat kita ketagihan untuk selalu datang di Lamongan Cakpur Jusela tersebut. Untuk kita lihat memang dalam per malam itu selalu ramai meskipun hujan ataupun gerimis. Tempat Lamongan Cakpur Jusela selalu ramai dikunjungi oleh penikmat rasa lah untuk para warga Mempawah ataupun memang pelintas kota yang memang menjadikan tempat tersebut persinggahan untuk makan malam. Karena untuk di Cakpur Jusela sendiri bukanya itu dari sekitar sebelum maghrib sampai tengah malam. Bisa diperkirakan sekitar pukul 12 malam itu sudah tutup semuanya, sudah habis semuanya. Di sana juga kita melihat untuk penyajiannya juga bagus, rasanya pas di lidah, kemudian cara penggorengannya juga crispy dan lain sebagainya, seperti itu, Ariska. Baik rekan Ramadan dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Setelah dari Mempawah, kita akan beralih ke Bandar Lampung, Tribuners. Di Bandar Lampung, Anda bisa menemukan sejumlah UMKM menarik, dan satu di antaranya ada UMKM Kahut Sigerbori, Tribuners. UMKM yang satu ini menjual berbagai jenis produk dengan menggunakan sistem bahan ramah lingkungan dengan penerapan ekoprint. Biasanya produk-produk ini dijual dengan harga mulai dari 30.000 hingga 500.000 saja. Dan seperti apa produk dari UMKM ini akan dilaporkan oleh rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik. Terima kasih rekan Ariska. Saya sampaikan bahwasannya ada salah satu UMKM yang sangat unik nih teman-teman Tribuners. Salah satunya yaitu EcoPrint, atau menggunakan dengan pewarna atau bahan alam
yang dikemas dengan berbentuk baju, topi, tas, dan lainnya. Nah, ini ada bernama Kahut Sigerbori. Kahut Sigerbori itu sendiri merupakan salah satu UMKM Kota Bandar Lampung yang memproduksi berbagai produk yang ramah lingkungan nih. Seperti yang saya bilang tadi, mereka menggunakan seperti daun atau batang yang bisa diserut dan dibentuk sebagai warna untuk pewarna. Jadi pewarna itu kan ada pewarna alam, ada pewarna tekstil. Nah, jadi mereka itu menggunakan pewarna-pewarna alam, misalnya seperti kunyit, nanti warnanya seperti kuning, dan ada yang menggunakan pohon jati, itu ya nanti akan berwarna kemerahan. Nah, jadi saat ditemui Tribun Lampung Wiki tadi, kita berada di Jalan ZA Pagar Alam, Gang Ken Arok, nomor 10 Kota Bandar Lampung. Nah, jadi teman-teman Tribuners, buat kalian yang mau melihat jilbab dengan koleksi ecoprint atau menggunakan bahan-bahan alam yang dicetak, kalau kita biasanya melihat cetakan daun yang ada di baju atau di jilbab, nah itu dibanderol dengan harga 100.000 hingga 125.000. Selain itu juga kita juga ada tas nih teman-teman Tribuners. Nah, di Kahut Sigerbori itu sendiri menjual dengan berbagai jenis home decor seperti tas, seperti taplak meja. Nah, itu dibanderol dengan harga cukup murah. Selain itu juga ada baju yang dari ecoprint. Nah, jadi Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 12 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan investigasi atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya. Dalam hasil temuannya, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizky. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan hasil investigasinya kepada publik terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang dimana hal itu terjadi setelah pertandingan Liga 1 antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya yang memang diketahui menjadi duka kelam bagi super sepak bola tanah air yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu, di mana dalam temuannya dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sejak tanggal 2 Oktober sampai 10 Oktober kemarin atau sekitar 9 hari, tadi komisioner dari Komnas HAM yakni Khairul Anam menyatakan kalau pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang menewaskan sedikitnya 132 orang dan menyebabkan ratusan orang luka-luka. Kendati demikian, saat dipertegas apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat, tadi Ana menyatakan kalau hal tersebut belum dapat dipastikan dan belum dapat bisa disampaikan karena masih ada beberapa keterangan yang harus dilakukan dan didalami dan bahkan akan dilakukan atau disampaikan pada laporan akhir Komnas HAM nantinya. Yang terpenting tadi Khairul Anam dalam jumpa pers menyatakan kalau beberapa pintu yang selama ini dijadikan fokus oleh warganet dan juga masyarakat dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa pintu di stadion khususnya di bagian selatan yakni pintu 11, 12, 13 memang dalam kondisi terbuka begitu, hanya saja di bagian pintunya itu hanya yang bagian kecilnya gitu dan tidak bisa muat jika
desak-desak oleh orang banyak begitu. Sehingga tadi kata Khairul Anam banyak supporter Aremania yang berhimpitan di pintu tersebut karena memang dimensinya hanya 75 cm untuk lebar ya, dan tingginya hanya 180 cm, dalam artian ini hanya bisa dilintasi oleh satu orang dan itu tidak dalam keadaan panik. Jika memang dalam keadaan panik, pintu itu tidak bisa menampung banyak ya orang yang sudah berjubel di depan atau yang panik begitu akibat tembakan gas air mata dari pihak kepolisian. Tadi juga Anam menyampaikan kalau memang terjadinya kepanikan oleh para supporter ini dipicu akibat tembakan gas air mata yang dilakukan para pihak kepolisian, dalam hal ini Brimob dan juga Sabara, yang dilakukan pada sekitar pukul 22 lewat 58 gitu, atau beberapa menit setelah peluit akhir babak pertandingan diselesaikan. Mereka Brimob menembakkan mayoritas gitu menembakkan gas air mata itu ke bagian selatan tribun penonton. Tadi juga Firlana menyatakan kalau sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukannya ini, pada esok hari Komnas HAM bakal memanggil PT Direktur Utama PT Liga Indonesia baru, yakni PT LIB, dan juga PSSI serta pihak broadcaster atau pemegang hak siar yakni Indosiar. Tadi Anam juga berharap seluruhan lembaga yang diundang untuk dimintai keterangannya itu untuk bisa hadir begitu, memenuhi panggilan dari Komnas HAM agar proses terkait dengan penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan ini menjadi lebih terang. Tadi juga Komnas HAM menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh warga atau supporter Arema Malang yakni Aremania yang merasa kehilangan kerabat, saudara, dan juga keluarganya. Mungkin itu Mei yang bisa disampaikan dari Komnas HAM. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didakwa melakukan ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong terkait perkara meme stupa mirip Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 12 Oktober. Adapun pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun berada. Baik, saya laporkan baru saja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Roy Suryo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait perkara meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Roy Suryo sendiri hadir. Namun kehadiran ini tidak langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan hadir melalui virtual dari Rumah Tahanan atau Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo melanggar 3 pasal, yakni soal ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong. Adapun pasal yang dijerat kepada Roy, yakni pertama adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE soal dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal yang kedua adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian dakwaan ketiga yakni pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang peraturan hukum pidana soal menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap
Sedangkan Roy Suryo sendiri mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Adapun ancaman hukuman terhadap Roy Suryo sendiri maksimal 6 tahun penjara. Untuk informasi, kasus ini berawal saat Roy Suryo mengunggah konten di akun Twitter pribadinya soal meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Roy Suryo akhirnya ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Demikian, Mei, laporan saya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Roy Suryo. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama terkait dengan yang harus terus yang kedua persoalan terus yang ketiga terkait dengan berkas perkara. Satu sudah dikabulkan, jika permohonan itu satu sudah dikabulkan, yaitu tentang berkas perkara. Hari ini kita diberikan lengkap yang keduanya itu lagi yang belum diputuskan hakim itu yang pertama tentang sidang offline, yang kedua tentang penangguhan penahanan. Sidang offline itu tadi sudah jelas kita dengarkan bersama, itu majelis hakim akan berjuang biar kondisi karena kondisinya kan itu sudah jelas soalnya juga. Apalagi kita sangat menyesalkan tadi ada yang marah-marah kepada klien kami. Itu saya kira sangat mengganggu konsentrasi dan kami di persidangan ini. Kalaupun ini mau fair, silakan aja terdakwa diberikan ruang khusus tersendiri. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bakal membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-29 di Kalimantan Selatan pada malam ini. Wapres bersama rombongan terbang ke Banjarmasin pada siang ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahdi Fahlevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahdi. Ya, Mei, hari ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bakal meresmikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Tadi Presiden tiba di Kalimantan Selatan di Bandara Udara Internasional Samsudin Nur, Banjarmasin pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Presiden tiba menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dan didampingi oleh Ibu Negara Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Bandara Udara tadi, Bandara Udara Samsudin Nur, Wapres beserta Ibu disambut oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur beserta Ibu Raudatul Sahbirin Nur dan jajaran anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti malam pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Wapres bakal membuka acara MTQ yang diselenggarakan di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada perhelatan Festival Keagamaan tahun ini, Wapres juga akan menyaksikan defile dari seluruh peserta MTQ dari 34 provinsi dan zikir nasyid serta doa bersama. Sedianya pembukaan MTQ kali ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, namun kali ini diwakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keesokan harinya rencananya Wapres Ma'ruf Amin juga akan kembali ke Jakarta. Sebelumnya beliau akan menyerahkan bantuan sosial di Sentra Budi Luhur di Jalan Ahmad Yani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Fahdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Acara pembukaan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan dijadwalkan terlaksana pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Acara terpusat di Kiram Park, Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan tersebut diinformasikan akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tampak para tamu undangan sudah mulai berdatangan di lokasi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmadi. Oke, baik Mei dan juga Tribuners. Dan sekarang saya sudah berada di Kiram Park, tepatnya lokasi pembukaan MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Nah, saat ini terpantau para tamu undangan maupun juga para panitia sudah memadati lokasi ini, dan diinformasikan juga bahwa acara ini nantinya dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekira pukul 20.00 WIB. Nah, berkaitan dengan itu, para panitia tadi nampak sudah melakukan sejumlah kegiatan khususnya di luar lokasi acara ini, tepatnya di depan pintu gerbang masuk, di mana mereka sudah mengatur arus lalu lintas maupun lokasi kendaraan untuk parkir. Kemudian juga tampak tugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri juga nampak sudah melakukan penjagaan maupun pengawasan bagi para tamu yang hadir. Dan sekarang ini kondisi cuaca tepatnya pukul 17:15 di lokasi acara terpantau cerah, namun sebelumnya tadi sempat mendung dan juga agak turun hujan, namun sekarang sudah agak cerah. Dan kemungkinan acara malam ini akan langsung sesuai rencana. Demikian, Mei, dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmadi melaporkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas pada Rabu 12 Oktober. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung 6 tuntutan, satu diantaranya yaitu menolak kenaikan BBM. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Mario Sumampo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, terima kasih rekan Mei. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan demo di kawasan Patung Kuda. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung 6 tuntutan yang diantaranya adalah kenaikan BBM. Nah, untuk diketahui keseluruhan tuntutan yang juga dibawa oleh Partai Buruh ini adalah yang pertama menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian menaikkan UMKM atau UMSK tahun 2023 sebesar 23%, menolak PHK di tengah ancaman resesi global, mewujudkan reforma agraria, dan juga mensahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Ironisnya di tengah harga-harga yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan. Hal ini menggunakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP nomor 36 tahun 2021. Inflasi juga terasa bagi kaum buruh. Ada 3 hal penting yang dijelaskan oleh Said Iqbal. Yang pertama terkait kelompok makanan yang inflasinya terus menaik hingga 5%, kemudian transportasi yang naik hingga 20-25%, dan juga yang ketiga adalah kelompok rumah di mana sewa rumah naik 10 hingga 12,5%. Hal inilah yang disebut Said Iqbal merupakan latar belakang dari tuntutan buruh ihwal kenaikan harga BBM, di mana secara bersamaan juga mereka mendesak supaya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan upah buruh dinaikkan 13%. Partai Buruh tiba di kawasan Patung Kuda tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tampak ratusan massa hadir dengan atribut demo dan Partai Buruh. Ia juga menambahkan aksi kali ini tidak ada agenda untuk menemui pihak istana, tapi sebatas aksi aspirasi. Adapun aksi ini bukan yang terakhir, jelas Said.
Pihaknya bakal terus menyuarakan aspirasinya hingga Desember 2022 mendatang. Apabila tidak digubris oleh pemerintah, mereka mengancam bakal melakukan aksi mogok dalam skala nasional. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih rekan Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong pada Selasa 11 Oktober. Kepala Kejari Manggarai Bayu Sugiri menjelaskan penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan pengadaan lahan pada pembangunan terminal Kembur di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong tahun anggaran 2012-2013. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Tropo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada hari kemarin, Selasa 11 Oktober 2022, pihak Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan dokumen di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, di mana pantauan Tribun News bahwa penggeledahan itu dimulai dari kedatangan tim sekitar pukul 12.30 WITA pada siang hari, dan penggeledahan itu berakhir pada pukul 15.00 WITA. Dan dalam penggeledahan itu, berdasarkan keterangan Kejari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Bayu Sugiri SA, bahwa sebanyak 17 dokumen yang dikumpulkan atau disita oleh pihaknya guna dalam penanganan proses tindakan pidana atau kasus tindakan pidana korupsi terkait penyimpangan pengadaan lahan untuk pembangunan terminal Kembur pada tahun anggaran 2022 dari dana APBD senilai 400 lebih juta. Namun dari penjelasan Kejari sendiri bahwa pihaknya saat ini belum masuk pada penetapan tersangka, namun masih melakukan pengembangan penyelidikan dan sejauh ini sudah memeriksa 25 orang saksi. Dan dalam keterangan persnya juga kepada wartawan, Bayu Sugiri juga menyampaikan bisa berpotensi akan ada saksi-saksi lain yang akan dipanggil selain saksi-saksi yang utama yang ada di Dinas Perhubungan, yaitu Kepala Dinas Pimpinan atau Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan jajaran pada saat itu, pada tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut, di mana dapat diketahui bahwa usai dilakukan penggeledahan dan dilakukan konferensi pers, Tribun News juga melakukan pantauan di lokasi di mana di lahan yang disengketakan itu di Kembur, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, di mana di sana terpantau memang di lokasi tanah yang diduga ada penyimpangan pengadaan itu sudah dibangun terminal, dan juga di keliling tanah itu sudah dibangun oleh pagar permanen. Namun tampak memang mungkin karena pada sore hari saat dipantau Tribun, namun sepertinya tidak ada kendaraan yang keluar masuk di terminal tersebut. Dan pihak Kejaksaan Negeri Manggarai juga berharap agar masyarakat tenang, dan pada saatnya jika pengembangan dan dinyatakan ada terbukti, pasti ada tersangka, ada penetapan tersangka. Demikian, Mei, dapat saya kembalikan ke studio.
Terima kasih rekan Robert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. Berikut tayangan ini untuk Anda. Kegiatan pemeriksaan ini kita lakukan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan pengadaan lahan ya, penyimpangan pengadaan lahan yang akan untuk dibangun bangunan gedung terminal Kembur di Kelurahan Sangkal, Kecamatan Borong, Badan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur, tahun anggaran 2012 dan 2013. Tim yang melakukan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Yesus, diikuti oleh seluruh jaksa penyidik, dalamnya ada kasih intelijen, individu, kasih barang bukti dan jaksa-jaksa lain. 3 personel Polrestabes Medan, Bribka Ari Galih Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidaputar dipecat dari kepolisian karena terbukti berusaha merampok sepeda motor warga. Pemberhentian tidak dengan hormat ketiganya diputuskan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi di Gedung Bid Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 11 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Ya, baik Mei dan juga pemirsa. Jadi memang berdasarkan hasil sidang kode etik profesi yang digelar Bid Propam Polda Sumut kemarin itu, 3 personel Polrestabes Medan itu dipecat atau di PTDH sebagai anggota Polri begitu, karena terbukti bersalah dalam upaya perampokan sepeda motor milik warga Kota Medan bernama Benin. Meski demikian, ketiga personel itu mengajukan banding dan nantinya Propam Polda Sumut memiliki waktu sekitar 21 hari soal banding tersebut. Jadi 3 personel itu terbukti upaya merampok sepeda motor milik warga itu dengan modus COD, yakni ketika melihat ada postingan di Facebook, ada yang menawarkan sepeda motor, penjualan sepeda motor atau kendaraan situ, mereka akan mengomentari dan seolah-olah sebagai pembeli, kemudian mengajak bertemu si penjual. Nah, tibanya di lokasi, di pertemuan itu, nanti mereka akan berusaha mengecek-ngecek surat dari kendaraan itu. Kemudian setelah itu mereka nanti mengaku sebagai polisi dan menyebut bahwa kendaraan yang akan dijual ini bermasalah atau hasil kendaraan curian. Kemudian nanti si penjual itu akan diarahkan ke polsek terdekat, padahal tidak, sepeda motornya itu dibawa kabur. Nah, dari sidang itu juga terungkap bahwa 3 personel ini sudah melakukan perampokan modus COD itu sebanyak 10 kali, bahkan lebih ya. Bahkan semalam itu terungkap bahwa 3 personel Polrestabes Medan ini mengkonsumsi narkoba dan hasil urinnya juga positif. Di dalam persidangan itu juga terungkap bahwa 3 personel Sat Sabara Polrestabes Medan ini juga mengaku ada keterlibatan personel dari polsek lain, 2 polsek yakni Polsek Sunggal dan Polsek Medan Helvetia. Jadi mereka itu dugaannya memang sindikat lah begitu. Mei. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. PTDH ya. PTDH yang gimana nih? Diberhentikan tidak hormat. Tiga-tiganya Pak? Tiga-tiganya. Itu banding atau gimana? Banding ya Pak. Itu kalau PTDH tunjangannya dihapuskan sekali atau belum. Oh belum ya. Dia masih punya hak untuk banding. Jadi saat ini Pak, orang itu masih berstatus anggota Polri atau tidak Pak? Masih, karena mereka masih mengajukan Berapa banding. lama itu batasnya Pak? Belum tahu. Belum tahu Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak, izin Pak? Asmara. Sat Narkoba Polres Morotai menanggap salah seorang anggotanya di pelabuhan speedboat Daruba diduga mengedarkan narkoba. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial NR. NR ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 lalu dari Tobelo dan langsung digiring ke Polres untuk diperiksa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fizri.
Oke, rekan Mei, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasannya belum lama ini pihak Sat Narkoba, Satreskrim Polres Pulau Morotai telah menangkap salah satu oknum kepolisian aktif bertugas di Polres Pulau Morotai yang diduga menjadi salah satu pengedar narkoba di Kabupaten Pulau Morotai. Oknum AR sendiri ditangkap pada saat melakukan perjalanan dari Tobelo menuju Morotai, dan saat itu digerebek di pelabuhan speedboat Daruba dan digiring ke Mapolres Pulau Morotai untuk dilakukan pemeriksaan. NR Sandi, kami juga mencoba mengkonfirmasikan kasus tersebut, apakah benar dugaan tersebut dilakukan oleh oknum bersangkutan ke pihak Sat Narkoba, namun pihak narkoba juga belum memberikan keterangan yang pasti. Juga kami menginformasikan kepada Kasih Humas Polres Pulau Morotai, namun juga belum memberikan keterangan, sejauh ini belum memberikan keterangan apakah oknum bersangkutan telah dilakukan penahanan atau belum. Namun belum lama ini, kemarin kami mencoba mengkonfirmasikan dugaan keterlibatan oknum polisi di Polres Pulau Morotai itu oleh Pak Kapolres Pulau Morotai AKBP Agung Reja Praditina, dan hal tersebut dibenarkan oleh Pak Kapolres bahwasanya bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Pulau Morotai untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini juga dikuatkan dugaan kasus NR ini keterlibatan dalam pengedaran narkoba di Pulau Morotai juga dikuat dengan adanya pihak kejaksaan sudah menerima laporan dari pihak penyidik Polres Pulau Morotai bahwasanya bersangkutan berkas oknum NR ini sudah diterima, dan bahkan pihak kejaksaan pun telah menelaah berkas bersangkutan, namun berkasnya belum dilengkapi dengan baik, sehingga pihak kejaksaan pun sudah mengembalikan ke pihak penyidik Polres Pulau Morotai untuk dilengkapi lebih lanjut. Dan waktu yang diberikan kepada pihak kepolisian pun kurang lebih 14 hari. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan, Mei. Terima kasih rekan Fizri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Komplotan pembobol Alfamart di Rejang Lebong harus mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Pasalnya, kedua pelaku nekat membobol toko pada 5 Oktober lalu. Salah seorang pelaku berinisial CH dilumpuhkan oleh polisi dengan timah panas setelah melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Desta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Panji. Bahkan pelaku ini membobol lalu. Dan ini bagaimana saat salah seorang karyawan toko hendak membuka toko kebiasaan seperti itu lalu membuka toko yang mengatur toko tak ada lagi. Saat karyawan saat itu toko tetap dia bekerja sudah dibobol karyawan mencuri, maka sejauh ini masih sedang toko. Dia melihat pelaku rokok di kasir tidak berangkat dengan yang mereka di toko kemudian tidak aktif. Akhirnya dia memiliki visi di jadwal jemaat. Ditambah barang jauhan dan kita berikan kepada kategori atau yang orang akan dilakukan di dalam toko. Langsung melakukan sudah disebut sekolah sudah ada. Penangkapan ini berawal dari pelaku CH yang saat itu diamankan oleh pihak kepolisian yang mendapatkan informasi pelaku berada di kawasan Pulau Tengah pada Sabtu 8 Oktober lalu. Lalu pelaku ditangkap paksa dilakukan oleh pihak kepolisian dan pelaku lalu pelaku dibawa ke Polres. Nah, dalam hal ini kita menjual satu 3 menit pada pelaku bekerja. Nah, dalam kali ini
ini diamankan antara turut membantu para sedangkan pelaku RS diamankan antara bertindak sebagai penatap barang hasil curian. Dari kasus pembunuhan dan pembunuhan ini dilakukan masuk pidana ada 2 terdakwa dengan pidana banyak jabatan pidana. Tapi juga kasus PH ternyata merupakan restitusi kasus yang sama. Dapat dilakukan juga terbaru ternyata untuk penata barang curian dari hasil pembunuhan yang ada ini ternyata polisi juga mendapatkan barang bukti dugaan juga narkoba dan Terima kasih rekan Panji atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong serta Kapolres Rejang Lebong. Berikut tayangannya untuk Anda. Rejang Lebong akan menyampaikan rilis pengembangan kasus oleh tim 45 Satreskrim Rejang Lebong, yaitu ungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko Alfamart di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk pelaku yang sudah diamankan, oleh tim 45, yaitu ada 2 orang, yang satu inisial CH, umur 27 tahun, untuk pekerjaan swasta, untuk alamat di Kelurahan Karanganyar. Untuk yang kedua inisial DS, umur 23 tahun, untuk pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Karanganyar. Nama inisial DS, ya, bahwa dia diduga turut serta dalam melakukan penjualan barang hasil pencurian di toko Alfamart ini. Dan pelaku utama inisial CH ini kami amankan. Lalu saat dilakukan pengembangan, pelaku berusaha melawan petugas, dan oleh petugas dilakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku. Untuk modus si pelaku ini memasuki toko Alfamart tersebut dengan merusak gembok di tralis pintu Alfamart tersebut, lalu masuk ke dalam dan mengambil barang dagangan yang ada di etalase kasir depan. Ya, rekan-rekan bisa lihat ada rokok, ada kartu perdana, dan ini ada bukti gembok yang dirusak. Lalu untuk keranjang ini ditemukan di belakang Alfamart yang diambil lalu dibuang oleh pelaku. Ya, lalu untuk 480 atau penadahnya atas inisial RS yang saat ini juga sedang menjalani proses penyidikan kasus narkoba. Jadi si pelaku ini menjual barang dagangannya ini ke salah satu penadah yang Aktivitas tambang inkonvensional atau TI Rajuk dan TI Semut di aliran Sungai Cerucuk, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung pada Selasa 11 Oktober diduga kuat menjadi salah satu penghalang lambatnya kondisi banjir Desa Cerucuk menyurut. Seharusnya banjir yang melanda sekitar 10 rumah warga itu cepat surut. Namun kondisi banjir di area ini hanya turun sekitar 10 cm dari pagi hingga sore kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Disa Ariandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali, Mei, bisa dilaporkan bahwa memang kondisi banjir di RT 03 RW 2 Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung pada Selasa kemarin mengalami surut hanya 10 cm. Hal itu dikarenakan adanya aktivitas tambang inkonvensional berjenis rajuk yang berada sekitar 250 meter dari pinggir jalan aspal ataupun 200 meter dari lokasi banjir. Tambang inkonvensional itu mengakibatkan kedangkalan pada aliran Sungai Cerucuk yang memang sebelumnya tidak terjadi pendangkalan. Kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa kedangkalan ini karena aktivitas rajuk yang memang hasil tailing dari pertambangan timah diduga ilegal itu dibuang ke aliran sungai, sehingga
volume air yang semakin tinggi tidak mendapatkan perjalanan ataupun arus yang semakin bagus, dan air tersebut harus meluap ke rumah warga sehingga mengakibatkan sekitar 10 rumah di Desa Curucuk ini mengalami banjir. Namun dari update Rabu tanggal 12 Oktober 2022 hari ini, kondisi banjir sudah mulai membaik ataupun sudah mulai surut, yang memang pada hari ini sejak tadi pagi hujan yang mengguyur kota Tanjung Pandan ataupun Kabupaten Belitung tidak begitu deras intensitasnya seperti hari kemarin, dan warga ataupun masyarakat yang menjadi korban banjir berharap ada kepedulian dari pemerintah daerah atas penanggulangan banjir ini. Dan memang kami juga sudah mengkonfirmasi tentang tindak lanjut dari peristiwa banjir yang sering terulang ini di Desa Curucuk kepada Kades Curucuk, yaitu Kasmadi. Beliau mengatakan memang sudah direncanakan untuk merelokasi korban banjir tersebut ke tempat yang lebih aman dalam waktu dekat ini. Namun pemerintah desa masih mencari lahan, maksud kami lokasi untuk relokasi rumah tersebut. Dan ia pun sudah merencanakan maksud kami sudah menyampaikan beberapa kali dalam musyawarah rencana pembangunan di kecamatan agar ada normalisasi sungai di Sungai Curucuk tersebut, yang memang diakui oleh Kasmadi bahwa Sungai Curucuk tersebut saat ini sudah mengalami kedangkalan yang sangat luar biasa. Begitu, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi beberapa hari belakangan sudah membuat beberapa daerah di Kalimantan Barat terendam banjir. Sejauh ini sudah ada 3 kabupaten di Kalimantan Barat yang menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Firdaus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Firdaus. Halo rekan Firdaus. Baik rekan Mei, Firdaus dari Tribun Pontianak melaporkan bahwa saat ini telah terjadi banjir di sejumlah wilayah, tercatat hampir sudah 7 kabupaten di seluruh Kalimantan Barat yang terendam banjir, dan tercatat sampai hari ini sudah ada 5 kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat bencana, yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang. Sejauh ini banjir sudah merendam sebanyak 13.588 rumah dan 272,2 ribu masyarakat KK terdampak, dan total 27.202 KK masyarakat terdampak, dan total 91.458 jiwa yang mengungsi ataupun terdampak oleh banjir tersebut. Diprediksi oleh BMKG banjir akan terus terjadi sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Oleh karena itu banyak pemerintah kabupaten kota pun menurunkan bantuan seperti beras dan lain sebagainya. Pemerintah provinsi sendiri telah menurunkan sebanyak 200 ton yang akan disebar ke sejumlah titik di 200 ton beras maksud saya yang akan disebarkan ke sejumlah titik di beberapa kabupaten yang terdampak banjir. Sementara itu setiap kabupaten juga telah menyediakan cadangan beras sebanyak 100 ton untuk masing-masing kabupaten untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir tersebut. Sementara juga sejumlah kabupaten sudah membentuk posko pengungsian untuk masyarakat-masyarakat terdampak seperti di Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang. Diketahui sampai saat ini kabupaten terbesar yang terkena banjir adalah Kabupaten Ketapang. Tercatat sudah 103 desa yang terendam banjir. Dari
total 20 kecamatan, ada 14 kecamatan yang terendam banjir. Sementara itu, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Ketapang juga sudah mengalami gangguan-gangguan lainnya seperti kekurangan air bersih dan gangguan kesehatan lainnya akibat banjir tersebut. Selain itu, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi juga Sintang, pemerintah dan BPBD daerahnya juga kesulitan untuk mendistribusikan bantuan-bantuan oleh karena daerah yang cukup luas dan banyaknya akses jalan yang terputus. Oleh karenanya, Forkopimda dan tim keamanan, perangkat keamanan daerah seperti polisi dan tentara juga bahu-membahu untuk membantu penanganan banjir tersebut. Sejauh ini, banyak pemerintah berharap agar pemerintah provinsi dapat terus memberikan bantuan-bantuan yang lebih banyak, karena memang bantuan yang diberikan belum terlalu banyak dan juga akses yang sulit sehingga keterlambatan bantuan itu datang ke lokasi sangat terlambat begitu. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir kembali melanda Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 11 Oktober akibat intensitas hujan yang cukup deras dimulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau siang hingga menjelang malam hari. Titik banjir khusus di Kecamatan Kaluku terdapat di 4 titik, dimulai dari lingkungan Sinyonyoy, lingkungan Pura, lingkungan Sampuang, dan Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, betul. Dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa betul di Kota Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kaluku, ada 1 desa 2 kelurahan yang terdampak banjir setelah hujan deras mengguyur kota Kecamatan Kaluku ini, tepatnya di sekitaran Bandara Tanpa Padang, yang dimana berimbas jalan transnasional yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah itu terputus dan lumpuh total. Dan Bandara Tanpa Padang yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat juga sampai hari ini masih belum bisa beroperasi, sehingga pihak yang tercatat di BPBD Sulawesi Barat maupun di BPBD daerah Kabupaten Mamuju sendiri terdapat 1.625 rumah atau KK yang terdampak atas banjir yang melanda Kota Mamuju ataupun di Kabupaten Mamuju ini, di 1 desa dengan 2 kelurahan ini, dan 6 rumah yang hanyut di bawah arus sungai, dan ada 13 rumah yang rusak parah yang tidak bisa digunakan lagi, dan beberapa ternak juga baik itu kambing maupun sapi yang hilang di bawah air sungai. Dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa saat ini pemerintah provinsi dan maupun pemerintah Kabupaten Mamuju sedang bahu-membahu untuk membantu warga yang sampai saat ini masih ada di beberapa titik yang membutuhkan bantuan untuk dievakuasi maupun untuk mendirikan tenda darurat, dan saat ini juga pihak pemerintah membangun dapur umum di sejumlah titik di Kecamatan Kaluku ini. Dan tadi juga Bandara Tanpa Padang di Mamuju ini mulai dibersihkan dan insya Allah besok pagi sudah mulai beroperasi kembali. Dan Tribuners dapat saya informasikan juga bantuan dari luar juga mulai berdatangan, dan PJ Gubernur juga sementara menuju ke Mamuju membawa bantuan dari Wali Kota Balikpapan itu sendiri. Nah, informasi ini juga saya sampaikan bahwa sampai saat ini warga masih mengungsi karena lumpur ataupun masuk di rumahnya, sehingga barang-barang milik warga di Kecamatan Kaluku ini harus dibersihkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah saling bahu-membahu untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Kaluku ini. Demikian rekan Mei.
Terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengendara yang terseret arus dan terbawa hanyut saat hujan deras di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor masih belum ditemukan hingga Selasa 11 Oktober. Tim gabungan BPBD Kota Bogor bersama Damkar pun terus berusaha mencari pengendara tersebut. Hingga malam hari, pengendara pun masih belum ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang benar kejadiannya pada hari kemarin di mana salah satu pengendara roda 2 terbawa hanyut oleh arus deras di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Diketahui pengendara roda 2 ini merupakan mahasiswi PP semester 5 asal Cirebon Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan hingga saat ini proses evakuasi pun masih terus dilakukan oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Damkar dan Tagana Kota Bogor. Namun tepat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, proses pencarian sementara waktu pasalnya saat ini hujan dengan intensitas yang cukup besar mulai mengguyur Kota Bogor kembali. Namun dipastikan juga hingga saat ini hingga pencarian yang sedianya memang dilakukan sejak pagi hari belum membuahkan hasil. Dan semenjak pagi pun pantauan kami di lokasi korban, kemudian keluarga dari pengendara roda 2 yang hanyut terbawa arus ini pun terus menunggu di TKP pencarian oleh tim gabungan di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang sejak pagi hari personel BPBD sudah dipencar di beberapa titik untuk melakukan proses pencarian terhadap pengendara roda 2 yang diketahui berasal dari Cirebon ini. Di mana proses pencarian itu diarahkan ke aliran Sungai Ciliwung dan beberapa personel melakukan cara penyelaman di seputaran Sungai Ciliwung. Sampai saat ini dipastikan belum evakuasi ini masih belum membuahkan hasil. Dan kami pun sempat mewawancarai keluarga dari pengendara roda 2 yang hanyut dan terbawa arus di Jalan Dadali, Kota Bogor. Kepada kami saat dijumpai di sekitaran TKP Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, beliau mengatakan bahwasanya keluarga sampai saat ini sudah mengikhlaskan, namun meminta untuk tim gabungan BPBD Kota Bogor untuk segera bisa menemukan keluarganya ini sendiri. Dan sebagai langkah antisipasinya saat ini di seputaran TKP Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sudah dipasangi beton barrier untuk mengantisipasi kendaraan yang memang mengarah ke kanan. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang lokasi ini tepat berada di tikungan ataupun belokan di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di mana saat ini pun hujan deras mengguyur Kota Bogor, jalanan ini kembali sedikit terendam. Namun untuk antisipasinya sebagai imbauan juga pemerintah Kota Bogor melalui Disub Kota Bogor yang memang sedari pagi ikut melakukan proses evakuasi, sudah melakukan antisipasi dengan cara memasangi beton barrier di seputaran TKP, di mana tempat awal pengendara roda 2 itu hanyut dan terbawa arus dan hilang sampai saat ini. Begitu Mei, laporan yang bisa kami sampaikan terkait korban hanyut terbawa arus di Kota Bogor. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 orang. Jadi awalnya gimana Akang lihat itu? Pertama kan hujan besar nih, kita kan pada berhenti di sana karena di sini kan dalam katanya nggak ada yang berani robos. Terus ada rombongan pertama nih sekitar 6 motor robos. Saya lihatin dulu, lagi jalan, masih jalan. Yang nggak lama pada mogok tuh kemari.
mobil terlalu kanan. Ya itu sempat ada mobil berhenti sih tadi kalau nggak salah, mobil engkel. Agak berhenti lah itu mungkin. Saya deteksi. Masa sempat melihat itu motor pas itu ya? Posisinya kayak jaraknya dari sini ke sana gitu. Berapa meter kurang lebih? 20 20 melihatnya itu. Tapi masih kelihatan posisi si pemotor yang hilang. Saya ngelihatnya pas dia itu udah loncat. Maksudnya udah ketarik. Udah ketarik air itu. Ketarik gitu. Oh, keseret. Perempuan atau laki-laki? Kalau kata yang Permintaan maaf dilontarkan oleh pihak PLN Sulutenggo pasca kebakaran yang terjadi di Gardu Induk dan kantor PLN di Teling, Manado pada Selasa 1 Oktober. Menurut Wijaya Gautama selaku Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN Sulutenggo mengatakan jika kurang lebih ada 1 juta pelanggan yang terdampak dalam peristiwa ini. Pelanggaran tersebut tersebar mulai dari pelanggan tersebut tersebar mulai dari Provinsi Gorontalo, Kota Mobagu, dan Manado. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nilton Durado yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Mei. Warga Kota Manado dan beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara harus puasa listrik selama 7 jam lebih dari pukul 12.00 WITA hingga 19.00 WITA karena dampak dari kebakaran Gardu Induk dan kantor PLN yang terjadi di Kelurahan Teling, Kecamatan Ngania, Kota Manado kemarin. Kebakaran ini menyebabkan 1 juta pelanggan PLN yang ada di Sulawesi Utara terdampak. Selain itu, hampir semua jaringan internet di Kota Manado juga down pada kemarin hari. Dan sampai hari ini ada beberapa titik yang masih mengalami pemadaman, tapi siang tadi Humas PLN Sulutenggo memastikan bahwa perbaikan sudah resmi diselenggarakan, sudah resmi tuntas sebanyak 100% dan semuanya sudah kembali pulih. Kebakaran ini juga memicu pemadaman di beberapa daerah dan pihak PLN sendiri sudah melontarkan permintaan maaf kepada masyarakat. Namun beberapa dampak yang terjadi akibat kebakarannya mulai dari kemacetan yang sangat luar biasa di Manado akibat beberapa lampu lalu lintas tidak berfungsi kemarin, dan beberapa pelayanan kantor pemerintahan juga mengalami gangguan karena internet tidak berfungsi. Penyebab kebakaran ini menurut Satreskrim Polresta Manado, Kompol Sugeng Wahyudi Santoso, adalah diakibatkan karena gardu listrik yang terbakar di depan kantor PLN Manado kemudian menjalar ke dalam gedung. Para saksi juga mengatakan bahwa asap api berawal dari lantai 1 gedung PLN dan sampai dengan hari polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Nilton atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN Sulutenggo. Berikut tayangannya untuk Anda. PLN sehingga dia padam. Kemudian untuk pelanggan yang terdampak itu di sisi Manado, kemudian di Gorontalo, Kota Mobagu sebagian, tetapi sekarang masih dalam tahap penormalan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. General Manager juga ini kami berbagi tugas, saya sebagai manajer komunikasi, senior manajer komunikasi, sehingga saya menyampaikan kepada media dan pelanggan. Sementara General Manager kami langsung berhubungan dengan Forkopimda untuk menyampaikan kejadian yang sedang terjadi ini, dan kami mohon dukungan doa dari semua pelanggan. Mudah-mudahan semua bekerja dengan safe dan bisa segera memulihkan kondisi ini. Pak, penyebabnya awal apa yang ditemukan di lapangan hari ini, Pak? Jadi indikasi awal itu masih kami dalam penyelidikan, sehingga saya belum berani menyampaikan bahwa penyebabnya itu apa. Apakah dia terjadi gangguannya itu di sisi jaringan tegangan menengah atau tegangan tinggi, itu masih dalam investigasi kawan-kawan, sehingga untuk secepatnya akan kami update kembali.
Terjadi kecelakaan tunggal di Jembatan Gawan, tepatnya di Desa Seribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada Selasa 11 Oktober pagi. Kecelakaan tersebut membuat seorang pedagang rambak asal Kabupaten Sragen nyaris tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Saat ini kendaraan sudah dievakuasi dari Sungai Bengawan Solo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar, kemarin terjadi kecelakaan tunggal sebuah kendaraan roda 2 atau sepeda motor dengan membawa bronjong berisi rambak mengalami kecelakaan tunggal, tepatnya di Jembatan Gawan, Desa Seribit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Selasa 11 Oktober pagi sekitar pukul 10.20. Kecelakaan tersebut menimpa seorang warga Desa Kalikobo, Kecamatan Kanon, Kabupaten Sragen, bernama Ismunandar. Kecelakaan tersebut menyebabkan kendaraan tercemplung, namun beruntungnya Ismunandar tidak ikut tercebur dalam bersama dengan sepeda motornya tersebut. Meskipun pengendara selamat, namun tim SAR tetap melakukan pencarian, terutama pencarian terhadap pengendara itu sendiri, dan akhirnya berhasil ditemukan oleh tim relawan di Sragen dan berhasil dievakuasi. Demikian. Terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor dan mobil di Jalan Sungai Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada Selasa 11 Oktober. Kecelakaan terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat antara sepeda motor berwarna hitam dikendarai pria berinisial GTP dengan mobil Toyota Sinta berwarna putih dikendarai perempuan berinisial JS. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, satu di antaranya mengalami luka yang cukup parah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Dari Karimun dapat melaporkan di mana sebuah kecelakaan terjadi antara pengendara sepeda motor dan mobil yang berada di Jalan Sungai Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 11 Oktober 2022. Di mana kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan kronologi pengendara sepeda motor yang berinisial GTP dengan polisi 2258 BP 2258 SK dan mobil Toyota Sienta dengan BP 1148 YK. Di mana kronologi awal pengendara sepeda motor menyalip mobil Toyota Rush yang ada di depannya. Kemudian tidak dapat terelakkan bahwa dari arah berlawanan mobil Sienta juga melintas. Berhubung jalan tersebut baru saja hujan dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan melaju, Toyota motor Scoopy menabrak Toyota Sienta tersebut hingga rusak kendaraan sepeda motor di bagian depan hancur dan mobil Sienta juga ikut mengalami penyok bagian sebelah kanan dan kaca mobil juga mengalami penyok. Dan hingga saat ini pengendara sepeda motor GTP masih menjalani rawatan intensif di RSBT Kabupaten Karimun, di mana mengalami luka yang cukup parah, luka yang cukup serius di bagian kepala dan kedua tangannya yang patah. Mungkin sekian rekan Mei yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio.
Terima kasih rekan Yeni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tabrakan beruntun terjadi di jalur ekstrim Nyalindung di Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang pada Selasa 11 Oktober malam. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang AKP Kiki Hartaki mengatakan tabrakan itu melibatkan 7 unit kendaraan dipicu oleh truk tronton yang hilang kendali di turunan Nyalindung arah ke Cirebon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Baik, benar Tribun. Telah terjadi peristiwa kecelakaan maut di jalur Bandung Cirebon atau tepatnya di Tanyakan Nyalindung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Insiden kecelakaan yang terjadi pada Selasa malam atau sekitar pukul 21.50 ini melibatkan sedikitnya 7 unit kendaraan. Dapat kami sampaikan 7 kendaraan yang terlibat adalah truk tronton bernomor polisi W9895 UK, Toyota Kijang Grand berplat nomor Z 1195CH, Daihatsu Terios berplat nomor E1317LL, Pol Diesel berplat nomor G1409LJ, truk tronton K1840BK Mitsubishi Elf berplat nomor E7792PB, dan Daihatsu Sigra berplat nomor B2307TYS. Akibat peristiwa kecelakaan ini, 1 orang supir Mitsubishi Elf yang bernama Kosum yang diketahui merupakan warga Desa Sukawangi, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, dilaporkan meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Sumedang. Tak hanya itu, 3 orang lainnya pun mengalami luka-luka, dan saat ini 2 orang pasien yang mengalami luka-luka telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Sementara pasien yang bernama Ricky saat ini masih mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Sumedang. Berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Kiki Hartaki, kendaraan pemicu kecelakaan beruntun ini adalah truk tronton berplat nomor W9895 PK ini yang datang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Saat setiba di lokasi kejadian, truk tronton ini mengalami lepas kendali hingga menabrak 6 kendaraan yang berada tepat di depan tronton tersebut. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian Polres Sumedang mewanti-wanti bagi pengendara yang hendak melintasi di kawasan ini untuk berhati-hati mengingat kondisi jalan di Tanjakan Nyalindung ini rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, kontur jalan di kawasan tersebut sangat berkelok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 3 unit Videotron senilai miliaran rupiah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini tidak berfungsi. Padahal Videotron tersebut harusnya menjadi media informasi bagi masyarakat, juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah apabila dimanfaatkan dengan maksimal. Diketahui ada 3 unit Videotron di PPU, yakni di Kecamatan Waru, Petung, dan Nenang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nita. Baik, Mei di studio dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa ada 3 unit Videotron yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah saat ini tidak berfungsi dengan maksimal. Padahal Videotron tersebut harusnya menjadi media informasi bagi masyarakat PPU dan juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD apabila dimanfaatkan secara maksimal.
3 unit Videotron yang tidak berfungsi tersebut, yakni berada di Kecamatan Waru, Kelurahan Petung, dan Kelurahan Nenang. Kondisi tersebut kemudian diakui oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Penajam Pasar Utara bahwa Videotron memang selama ini tidak pernah berfungsi. Hal itu lantaran ada alat atau perangkat di dalam Videotron tersebut yang mengalami kerusakan. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Penajam Pasar Utara telah melakukan pengecekan terhadap Videotron tersebut dan akan segera melakukan pembahasan terkait tingkat kerusakannya serta berapa kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan dari ketiga Videotron tersebut. Seperti diketahui bahwa pengadaan Videotron tersebut dulunya itu dimaksudkan sebagai alternatif kerjasama dengan pihak ketiga sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kas daerah. Sebelumnya juga diberitakan bahwa ketiga Videotron tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2015 lalu, dan sejak saat itu pula tidak pernah memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kas daerah. Padahal diketahui bahwa anggaran pengadaan dari 3 Videotron yang ada di Waru, Nenang, dan Petung itu mencapai kurang lebih 5,2 miliar rupiah. Demikian, Mai. Terima kasih rekan Dita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rumah BUMN Jambi yang dibina PLN UIW S2 JBUP3 Jambi dikunjungi istri Menteri BUMN Elizabeth Chandra pada Selasa 12 Oktober. Dalam kunjungannya ke Jambi, Elizabeth didampingi istri Menteri Perhubungan Endang Sri Haryati. Kunjungan istri Menteri BUMN dan Perhubungan ini disambut oleh anggota Dewan Pembina Rumah BUMN dan istri manajer PLN UP3 Jambi, Francisca Tresia Hanfi, beserta jajaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Yon Rinaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yon. Ya rekan Mai, terima kasih. Tribuner, hari ini 12 Oktober 2022, tepat jam 10 tadi, Rumah BUMN Jambi kedatangan 2 istri menteri, yaitu istri Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, Ibu Elizabeth dan Endang Sri Haryati. Kedatangan istri menteri ini disambut langsung oleh Francisca, anggota Dewan Pembina Rumah BUMN Jambi, sekaligus istri dari manajer UP3 istri manajer PLN UP3 Jambi. Jadi kedatangan 2 istri menteri ini langsung diajak untuk melihat pelaku UMKM binaan dari Rumah BUMN ini. Jadi ada banyak produk-produk yang dihadirkan di sini, di mana pelaku BUMN ini merupakan UMKM berprestasi yang di mana produk-produknya sudah mampu mencapai pasar di luar Provinsi Jambi. Jadi beberapa pelaku UMKM ini bahkan sudah mewakilkan Indonesia, bahkan Jambi, untuk pameran di luar negeri, seperti UMKM CLB dengan produknya madu itu tahun ini mewakilkan Indonesia untuk pameran di Turki. Madu CLB ini memiliki produk unggulan berupa berupa madu sarang madu, di mana sarang madu ini menarik perhatian dari Ibu Elizabeth, dan Ibu Elizabeth langsung memesan 20 box untuk dibawa pulang hari ini. Demikian rekan Nur. Terima kasih rekan Yun atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer PLN UP3 Jambi dan istri. Berikut tayangan ini untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 12 Oktober tahun 2022. Hari ini kami mendapat kunjungan dari Ibu Riza Erick Thohir, Ibu Menteri BUMN, bersama Ibu Menteri Perhubungan tadi berkunjung ke Rumah BUMN Jambi. Nah, hari ini kita gelar ya, ada semacam event ya, mini ya. Dan hari ini kita tampilkan mitra unggulan Rumah BUMN Jambi.
Dan alhamdulillah tadi kurang lebih hampir 45 menit Ibu berkenan mengobrol juga dengan para pelaku UMKM. Jadi hari ini kita gabungan juga dengan teman-teman PTPN, dan di sini juga kita tampilkan ya, terutama yang baru mitra unggulan kita ada dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang saat ini sudah ada 109 pesertanya dan menjadi mitra binaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Oktober di rumah BUMN binaan PLN UP3 Jambi berbahagia sekali karena kedatangan Ibu Liza Erick Thohir, Ibu Menteri BUMN beserta rombongan. Di sini kami pun sudah menyediakan booth-booth baik dari PTPN, baik dari Batik Berkah. Ini seperti yang kita lihat, ada dari Demoroy, begitu juga ada dari HWDI, Himpunan Wanita Disabel Indonesia, yang mereka juga akan menggunakan produk unggulan mereka. Di sini ada kerajinan tangan dari Demoroy, begitu juga ada rumah madu yang sudah, alhamdulillah, mitra binaan kita sudah go internasional, sudah beberapa kali ikut pameran di luar negeri. Saya dan rumah BUMN berbahagia sekali atas kedatangan Ibu Liza pada hari ini. Semoga apa yang kami persembahkan untuk Ibu Liza bermanfaat untuk perkembangan UMKM dan BUMN di masa yang akan datang. Total 151 paket kardus barang kiriman kosmetik ilegal berhasil diamankan tim gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tarakan, Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tarakan, Korem 092 Maharajalila dan Balai POM di Tarakan pada Rabu 5 Oktober. Hal ini disampaikan dalam rilis pers penindakan kosmetik ilegal yang digelar di Aula KPPBC TMP B Tarakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Andi. Ya, baik rekan Dea, rekan Mei, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total ada sekitar 151 koli barang kiriman kosmetik ilegal yang diduga diimpor dari berasal dari Filipina dan Malaysia. Dan itu diamankan oleh tim gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Tarakan bekerjasama dengan personel Korem 092 Maharajalila serta dari Balai POM di Tarakan pada tanggal 5 Oktober 2022 kemarin. Dikatakan Kepala Kantor Bea dan Cukai Tarakan Minhajuddin Nafsa dalam rilisnya pagi tadi, sebenarnya dari total 151 paket kiriman tersebut ada 2 paket atau 2 koli diduga diimpor dari Filipina bermerek Brilliant, dan kemudian berhasil diungkap setelah dilakukan pendalaman ke perusahaan jasa di PT Tiki oleh tim gabungan. Kemudian selain 2 koli, sisanya ada sekitar 149 paket atau 149 koli, terdiri dari 5.168 pieces dan 30 set kosmetik ilegal berbagai merek. Diperoleh beratnya sekitar 323,31 kg. Itu diduga berasal dari Filipina dan Malaysia. Dan ini didapatkan di kantor PT Pos Indonesia Kota Tarakan setelah dilakukan pemeriksaan gabungan, dan ini rencananya akan dikirim menyebar ke seluruh wilayah, ada di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Secara total keseluruhan berdasarkan nilai barang dikatakan Minhajuddin Nafsa, Kepala Bea Cukai Tarakan, bisa mencapai 200 juta. Adapun dikatakan Minhajuddin Nafsa, rilis yang dilaksanakan pagi tadi ini adalah hasil kinerja, hasil kolaborasi dan sinergitas bersama dengan pihak Bea Cukai, Korem Maharajalila 092 dan Balai POM di Tarakan. Dan ini adapun rilis ini menjadi gambaran bahwa bagaimanapun kosmetik yang diimpor masuk secara ilegal itu dilarang dan harus melalui aturan yang jelas. Kemudian ia juga berharap agar masyarakat juga bisa teredukasi lewat rilis ini.
Kemudian saya juga mewawancarai dari Kepala Balai POM Tarakan, ada Bapak Haryanto Baan. Ia mengatakan memang untuk kosmetik ilegal ini sendiri bukan kali ini saja yang dilakukan penemuannya, tapi ada juga sebelumnya di tahun 2021 lalu. Jadi total mungkin ada sekitar 3 kasus dengan jumlah temuan terbesar untuk penemuan kosmetik ilegal, baik yang merupakan tanpa izin edar dan juga yang mengandung merkuri. Dan selanjutnya saya juga mewawancarai dari Dandim 0907 Tarakan, Bapak Letkol Infantri Reza Fajar Lesmana, di mana beliau mewakili Dandrem 092 Maharaja Lila yang berhalangan untuk hadir dan baru saja diangkat menjadi mengalami kenaikan pangkat, maksudnya mohon maaf, dari kolonel menjadi brigjen. Dikatakan Dandim Reza Fajar Lesmana sendiri, pihaknya dalam hal ini TNI tidak hanya bertugas untuk operasi militer, melainkan juga untuk membantu pemerintah bersinergi, dan salah satunya seperti dalam rilis yang dilaksanakan pagi tadi, di mana tugas pokoknya selain membantu dalam operasi perang juga menangani persoalan-persoalan yang ada di perbatasan, salah satunya kegiatan impor ilegal yang masuk di mana ke Kaltara yang salah satunya memiliki wilayah perbatasan, yakni dari Sebatik. Ya, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Andi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KPPBC TMPB Tarakan, Kepala Balai POM Tarakan, serta Dandim 0907 Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Selain ikan, kita kasih karantina atau daging, gitu, seperti hal yang lazim kita sudah lakukan. Untuk kosmetik ini baru pertama atau sudah sering sebenarnya? Udah beberapa kali kita. Jadi ungkap sama bea cukai. Paling besar yang paling besar nih? Paling banyak? Ini yang paling besar. Tahun lalu juga ada itu, nggak salah, tapi dari Lantamal bea cukai koordinasi kita serah terimakan kepada POM juga. Estimasi nilai kerugian ibaratnya nilai barang ya, nilai barang itu 200 juta seperti itu. Berdasarkan harga ini ya, estimasi dengan mengkalkulasi ya jenis jumlah, walaupun tidak percis tapi ya estimasinya 200 juta. Nama dengan nomor HP yang fiktif tetapi kita terus berusaha saja untuk mencari pemasok dan sebagainya. Mudah-mudahan ya bisa terungkap dengan baik, karena yang namanya kejahatan pasti akan bisa terungkap. Sepintar-pintarnya tukang motor pasti akan jatuh juga. Sebagus-bagusnya kita menyimpan borok pasti akan ketahuan juga. Nah, ini akan terus kami telusuri dengan penyidik BPOM, cyber dan sebagainya. Dan jumlahnya ini sudah ribuan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini sudah banyak yang kita dengarkan dari Bapak kita perlu mengetahui bahwa kami saat ini Koramil 92 Maharaja ini sebagai komando pelaksana operasi di bawah komando operasi Komandan Bawahan. Saat ini ada 2 batalion yang bertugas di perbatasan dari Bulukan, Lalu sampai ke Kalimantan. Ada 1 batalion dari batalion Infanteri 621 di kita lakukan Kabupaten Kalimantan, kemudian batalion ada 5 di Putaran Malino berkaitan dengan. Kemudian kita juga membawahi Satgas Segala yang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar apresiasi masyarakat peduli lingkungan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Gelaran apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam membuat inovasi terkait lingkungan hidup yang ada di ibu kota. Dalam sambutannya, Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto juga membeberkan beberapa hal yang telah dilakukan sebagai transformasi lingkungan hidup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Leon Wichal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar apresiasi masyarakat peduli lingkungan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Gelaran apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam membuat inovasi terkait lingkungan hidup yang ada di ibu kota. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, juga membeberkan beberapa hal yang telah dilakukan sebagai transformasi lingkungan hidup. Banyak peningkatan yang sudah dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2017 dengan angka 35,78 meningkat menjadi 54,43 pada tahun 2021. Selain itu, untuk indeks kualitas lingkungan air pada tahun 2017 dengan angka 21,33 meningkat menjadi 44,19 pada tahun 2021. Kemudian indeks kualitas lingkungan udara pada tahun 2017 dengan angka 53,56 meningkat menjadi 66,52 pada tahun 2021. Lebih lanjut, Asep menginformasikan untuk indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2018 dengan angka 24,04 meningkat menjadi 26,25 pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan kolaborasi yang terbentuk juga mengalami peningkatan sebanyak 236 bantuan dari 21 kolaborator di tahun 2020 hingga tahun 2022. Asep menegaskan, semua transformasi baik di lingkungan hidup tersebut tentunya hasil dari kontribusi masyarakat dan juga kolaborasi dari para kolaborator, di mana mereka secara sukarela mengerahkan semua energi dan waktunya untuk berkontribusi di lingkungan yang lebih baik di DKI Jakarta. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak asal bicara. Aceh mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan AHY yang mengklaim sejumlah masyarakat mengalami kesulitan ketika Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo. Aceh mengatakan untuk mengukur sebuah pemerintahan mampu membawa kesejahteraan masyarakatnya harus berdasarkan pada indikator dan parameter yang jelas. Aceh menuturkan di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi dunia, pemerintahan Jokowi Ma'ruf ternyata mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurutnya, angka kemiskinan masih di bawah 1 digit dan Indonesia masih masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas. Selain itu, ia juga menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi yang tak semasif pada era-era sebelumnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat mengalami kesulitan. Menurut AHY, berbeda ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, di mana saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menjadi presiden, masyarakat lebih sejahtera. AHY menuturkan sejumlah masyarakat mengaku mengalami kesulitan saat dirinya melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Karenanya ia menegaskan Demokrat mengusung adanya perubahan dan perbaikan di Pilpres 2024. Lebih lanjut, ia mengungkapkan perbaikan dan perubahan itu merupakan keinginan masyarakat Indonesia. Ketua Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta atau TGIPF Mahfud MD menanggapi soal adanya kabar saling lempar tanggung jawab antara PSSI, PT LIB, Panpel, dan host broadcaster atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Adanya situasi saling melempar tanggung jawab ini menjadi bukti penyelenggaraan Liga Sepak Bola Nasional terkesan kacau.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD melalui Instagram pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Hal ini menjadi salah satu perhatian TGIPF untuk mencari akar masalahnya. Pasalnya, TGIPF juga memiliki tugas untuk merekomendasikan perkara ini ke Mahfud MD dan pemerintah. Adapun temuan TGIPF takkan diumumkan sebelum berkas perkara diserahkan kepada Presiden, sebab TGIPF dibentuk dengan kepres untuk keperluan Presiden. Sebelumnya, Mahfud MD juga telah membuka kemungkinan tim yang dipimpinnya, TGIPF merekomendasikan terobosan hukum. Adapun terobosan hukum tersebut dilakukan untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Terobosan hukum ini akan direkomendasikan jika benar nantinya ada kesimpulan bahwa tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kesalahan-kesalahan terkait peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Jika ada yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA, maka konsolidasinya akan dibicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya untuk melakukan penataan ulang. Namun apabila kesalahan itu terkait peraturan perundang-undangan dalam negeri, maka akan direkomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Saat ini, TGIPF sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kesalahan dalam penerapan standar peraturan saat pertandingan. Aremania dibuat geram dengan pernyataan yang dilontarkan kepolisian terkait gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 nyawa. Untuk diketahui, Polri menyebut ratusan korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu bukan karena gas air mata, melainkan karena kekurangan oksigen. Statement yang disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dede Prasetyo itu langsung mengundang reaksi Aremania, supporter Arema, dan juga beberapa pihak. Salah seorang Aremania bernama Amin menegaskan, selama ia menjadi supporter dan melihat pertandingan langsung di stadion, tidak ada pengamanan yang separah pengamanan seperti derby Jatim Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan. Sehingga ia meminta kasus ini diusut tuntas, siapa yang memerintahkan membawa gas dan memerintahkan untuk menembak gas harus bertanggung jawab. Selain Aremania, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga memberikan reaksi terkait statement Polri. Bahkan Said Didu memberikan sindiran keras pada Polri dalam akun Twitter pribadinya. Menurut Said, apa yang dikatakan polisi malah menambah luka untuk keluarga korban. Sebagaimana diketahui, Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo membuat pernyataan di depan awak media terkait gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan pada Senin 1 Oktober. Ia mengakui jika beberapa gas air mata yang ditembakkan ke arah supporter Aremania saat itu ada yang merupakan gas air mata kedaluarsa. Bukan hanya membuat pengakuan soal penggunaan gas air mata kedaluarsa, ia juga membuat pernyataan yang menyebut gas air mata tidak mematikan. Dedi mengatakan gas air mata yang dipakai Brimob tidak mematikan berdasarkan keterangan para ahli. Dedi menyebut pernyataan Mas Ayu Elita Hafizah yang merupakan pakar dari Universitas Indonesia sebagai salah satu referensi pernyataannya. Dedi kemudian menunjukkan ada 3 jenis gas air mata yang dipakai oleh Brimob Polri, yakni gas air mata berwarna merah, biru, hingga hijau, yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas zat kimianya. Oleh karena itu, Dedi meyakini bahwa gas air mata yang dipakai Brimob saat tragedi Kanjuruhan tidak mematikan. Polri juga membantah ratusan penonton yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan karena terdampak gas air mata. Korps Bayangkara mengklaim mereka meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyatakan bahwa keyakinan tersebut disampaikan seusai mendapatkan keterangan dari para ahli hingga dokter spesialis dalam, paru, mata, hingga THT. Dedi menuturkan bahwa ratusan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebut karena terinjak hingga berdesakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Dengan kata lain, bukan karena terdampak gas air mata polisi. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa para ahli dan dokter spesialis menyatakan bahwa dampak gas air mata hanya menyebabkan iritasi mata, kulit, hingga pernafasan.
Dedi menambahkan, gas air mata tak memiliki racun yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Hal itu pun sesuai dengan jurnal ilmiah hingga keterangan para ahli. Pengamat menyoroti kejanggalan gas air mata di tragedi Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Seperti diketahui, sebelumnya polisi telah mengakui menggunakan gas air mata kedaluarsa di tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal tersebut, pengamat mempertanyakan soal anggaran rutin khusus untuk penyediaan gas air mata yang dimiliki oleh Polri. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menjelaskan adanya indikasi kasus dugaan korupsi terkait gas air mata kadaluarsa ini. Sebagai informasi, pada tahun 2022, anggaran yang disisihkan Polri untuk penyediaan gas air mata dan pelontarnya adalah 160,1 miliar rupiah. Bambang turut mengomentari bagaimana tragedi Kanjuruhan sudah benar diusut oleh tim gabungan independen pencari fakta bentukan Presiden Joko Widodo. Menurut Bambang, tragedi Kanjuruhan akan sulit diungkap jika hanya ditangani oleh pihak kepolisian karena adanya konflik kepentingan. Sebelumnya, fakta baru ditemukan pada tragedi Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober, terutama soal gas air mata yang memberatkan kondisi para korban tragedi Kanjuruhan. Hingga akhirnya sebanyak 132 korban meninggal dunia karena berdesak-desakan kehabisan oksigen dan gas air mata. Sebelumnya, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris menyoroti dampak gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Awalnya Abdul Haris merasa bersalah karena banyak korban berjatuhan setelah laga Arema FC versus Persebaya. Apalagi Abdul Haris kini sudah ditetapkan menjadi tersangka yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya, Abdul Haris membeberkan fakta terkait efek gas air mata pada korban. Abdul Haris merasakan perbedaan pada dampak gas air mata. Berkaca pada kejadian tahun 2018 lalu, ternyata pernah terjadi juga pelontaran gas air mata, tepatnya setelah laga Arema FC versus Persebaya. Abdul Haris menjelaskan efek gas air mata kala itu bisa hilang dengan kapas dan air. Namun pada kejadian kali ini, efek gas air mata membuat wajah korban tragedi Kanjuruhan membiru. Lantas Abdul Haris meminta pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab korban meninggal di malam mencekam Stadion Kanjuruhan. Pasalnya, keponakan Abdul Haris juga menjadi korban tragedi setelah laga Arema FC versus Persebaya tersebut. Surya Malang juga telah mewawancarai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah. Ia mengungkapkan gas air mata mengandung 3 kumpulan bahan kimia, salah satunya yang sering digunakan adalah kloroasetofenon yang disingkat dengan CN dan klorobenzilidenmalonon itril atau yang disingkat CS. Paparan bahan kimia tersebut secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, sistem pernapasan, dan kulit. Senyawa CS ini yang berhubungan dengan reseptor syaraf yang dapat menyebabkan rasa nyeri ketika gas air mata terpapar di kulit, terutama pada bagian wajah dan mata yang akan menimbulkan rasa perih. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan berpendapat Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi tak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies yang notabene dari kalangan oposisi. Menurut Jayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tak menyalahi kerjasama koalisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebabnya kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan 2019 hingga 2024. Sementara Nasdem mengusung Anies untuk pemilu 2024. Jayadi mengatakan pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.
Dengan situasi demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Lagi pula, siapapun capres yang terpilih melalui pemilu 2024 nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik, terlepas dari siapapun capres yang mereka usung. Jayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurutnya, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui, pada Senin 3 Oktober, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Langkah Nasdem itu pun menuai pro dan kontra. Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari pelabuhan usaha Mina.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kabur bersama keluarga, pelaku penipuan modus jual beli mobil di Kembiling ditangkap di Jakarta. Pelaku penipuan dengan modus jual beli mobil di Bandar Lampung berhasil diringkus polisi di Jakarta Timur pada Rabu 12 Oktober 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang bernama Maher Baharu hanya bisa pasrah di depan istri dan anaknya saat dibekuk dan diborgol oleh polisi. Penangkapan tersebut bermula saat seorang jurnalis Tribun Lampung bernama Kiki Adi Pratama menjadi korban penipuan jual beli mobil di wilayah Kemiling Bandar Lampung pada Jumat 7 Oktober 2022. Atas kejadian tersebut, Kiki melaporkannya ke Mapolresta Bandar Lampung pada Selasa 11 Oktober 2022. Menurut Kiki, peristiwa itu bermula saat dirinya berniat untuk membeli mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B1335 FAA ke seseorang bernama Maher Baharu. Kiki mengatakan awalnya ia datang ke rumah pelaku di Beringin Raya Kemiling untuk membeli mobil seharga 66 juta rupiah. Saat itu Kiki baru membayar sekitar 40 juta rupiah dengan ditransfer melalui rekeningnya 2 juta rupiah dan dibayar tunai 38 juta rupiah sebagai uang tanda jadi. Setelah itu Kiki kembali datang ke rumah pelaku untuk melunasi sisa. Setibanya mengalami hal serupa. Kiki menerangkan pelaku diketahui sudah menipu banyak korbannya dengan modus yang sama, yaitu jual beli mobil dan jika ditotal, penipuannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menurutnya, awal transaksi jual beli mobil aman-aman saja, dikarenakan satu komunitas sehingga tidak tersebut korban dan temannya melapor ke Mapolresta Bandar Lampung. Selanjutnya, ia bersama dengan rekannya langsung berangkat ke Jakarta untuk mencari pelaku dikarenakan mendapatkan informasi bahwa pelaku kabur ke Jakarta bersama dengan istri dan juga anaknya sejak Minggu 9 Oktober 2022 lalu. Saat ini, pelaku yang sudah diamankan oleh Polsek Cipayung dan TK 308 Polresta Bandar Lampung yang berangkat ke Jakarta. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan pelaku sudah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Kejari kembali tetapkan satu tersangka korupsi dana Bumades Abung Tengah. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Utara kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana badan usaha milik desa bersama atau Bumades di Desa Kinciran, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Tersangka baru tersebut merupakan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan atau UPK Bumdesma dengan inisial DA. Dengan penetapan ini, maka jumlah tersangka yang tersangkut perkara ini hingga saat ini telah mencapai 3 orang. Kedua tersangka lainnya adalah JN dan RI yang merupakan ayah dan anak, telah ditahan selama sepekan sebelumnya. Adapun total dugaan kerugian negara akibat perbuatan mereka mencapai 1,2 miliar. Kasih Intelijen Kejari Lampung Utara IKD Dwi Aryat Maja pada Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, DA sempat menjalani pemeriksaan selama 4 jam pada Selasa 11 Oktober 2022. Pemeriksaan dilakukan setelah yang bersangkutan
dijemput paksa dari rumahnya di Gunung Besar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan mengambil langkah penjemputan DA dikarenakan yang bersangkutan telah 3 kali mangkir dari panggilan mereka. DA tidak pernah memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Pada saat penjemputan kemarin, KD mengatakan Kejari mengikut sertakan tim medis. Hasil pemeriksaan dari tim medis, kondisi kesehatan DA cukup baik meski mengidap penyakit diabetes. Saat diperiksa pertama kali, DA masih berstatus sebagai saksi. Kemudian, tim penyidik akhirnya meningkatkan status saksi DA selaku ketua UPK menjadi tersangka. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap DA dikarenakan penyakit yang diidap DA memerlukan perawatan secara khusus. Selain itu, pihak keluarga DA juga telah mengajukan permohonan agar DA tidak ditahan karena pertimbangan tersebut. Sebelumnya, Kepala Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara yang berinisial JN dan anak kandungnya berinisial RI ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan keduanya dalam kegiatan pengelolaan badan usaha bersama milik antar desa atau Bumades ABT Holding Company Kecamatan setempat tahun anggaran 2019 hingga 2021. Layak untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk dimintai keterangan selaku saksi. Nah, kemudian dibawa ke sini dengan ditemani istrinya, kurang lebih dalam pemeriksaan selama 4 jam, dan penyidik menemukan 2 alat bukti untuk selanjutnya menaikkan status saksi DA menjadi tersangka. Terhadap penanganan perkara tersebut juga atas pertimbangan kesehatan dari tersangka DA yang membutuhkan penanganan secara khususnya terhadap kesehatan, sehingga tidak dilakukan penahanan dengan disertainya ada jaminan dari pihak keluarga bahwasanya yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan maupun menghilangkan barang bukti, sehingga tidak dilakukan penahanan. Untuk perkembangan selanjutnya untuk yang C dan R ini sudah sampai tahap mana, Pak? Ya, ini masih dalam tahap penyidikan. Tentu dari tim penyidik juga di sini mengejar untuk segera merampungkan hasil penyidikan dan juga menyusun berkas perkara untuk selanjutnya dikirimkan kepada penuntut umum. Jadi belum dilimpahkan ke pengadilan? Belum, karena ini tahap masih penyidikan. Berita selanjutnya, malu hamil di luar nikah, gadis di Pringsewu nekat buang bayi. Gara-gara malu hamil di luar nikah, gadis asal Pringsewu, Lampung nekat membuang bayi ke kolam pembuangan sampah. Gadis yang tega membuang bayi itu adalah R, berusia 21 tahun, yang merupakan warga Pekon Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengatakan usia kandungan R masih 38 minggu saat digugurkan. Menurut AKBP Rio, Rabu 12 Oktober 2022, bayi dipaksa lahir sebelum waktunya. Ia mengatakan menurut keterangan dokter usia kandungan tersangka masih 38 minggu atau sekira 8 bulan. Pelaku merasa malu dengan keberadaan jabang bayi hasil hubungan gelapnya dengan sang kekasih. Kepada polisi, R mengaku sudah menjalin kasih dengan pacarnya sejak setahun terakhir. Namun saat R menceritakan hamil kepada kekasihnya, komunikasi antara keduanya menjadi renggang. R mengaku menceritakan kehamilannya kepada sang kekasih sekira awal bulan Juni lalu. Semenjak itulah, kekasih korban mulai susah dihubungi dan komunikasi keduanya tidak lagi intens. Hal itulah yang mendasari R akhirnya nekat melakukan aborsi sendiri dengan bantuan obat-obatan di sebuah kamar mandi di sebuah penginapan di Bandar Lampung. Rio mengatakan menurut pengakuan tersangka begitu lahir, bayinya sudah dalam keadaan tidak bergerak. Setelah melahirkan, R langsung membungkus bayi dengan pakaian yang ia miliki.
Usai dibungkus menggunakan pakaian, bayi yang dimasukkan ke dalam koper dan ia bawa dari Bandar Lampung ke Pringsewu menggunakan ojek online. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 2 Oktober 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat dan R tiba di Pringsewu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah orang tuanya di Pringsewu, tersangka langsung menguburkan jasad bayi ke dalam kolam pembuangan sampah. Kolam itu berada di belakang rumah kakeknya yang bersampingan dengan rumah orang tuanya. Rio memaparkan, saat ini tersangka berada di Mapolres Pringsewu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, jasad bayi yang sebelumnya dibawa ke RSUD Pringsewu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung guna dilakukan autopsi. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, punya bobot hanya 12 kg, bocah 4 tahun asal pesisir barat terkena stunting. Seorang bocah berusia 4 tahun asal pesisir barat terindikasi terkena stunting atau bertubuh pendek. Bocah AE yang berusia 4 tahun merupakan warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sebab di usianya yang sudah menginjak 4 tahun, ia hanya memiliki bobot 12 kg dengan tinggi 93 cm. Effendi, ayah AE, pada Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan tidak menyangka kalau buah hatinya terkena stunting. Sebab karena kurangnya pengetahuan tentang stunting, Effendi tidak mengetahui jika anak keduanya menunjukkan gejala stunting selama ini. Ia mengaku baru mengetahui anaknya terkena stunting sekitar 1 bulan ini. Hal itu pun dikarenakan pertumbuhan anaknya tidak normal seperti anak seumurannya. Dikatakannya buah hatinya lahir pada 2018 lalu dan memiliki bobot 1,7 kg. Sementara untuk biaya pengobatan, ia mengaku kebingungan karena dengan penghasilannya sebagai satpam yang pas-pasan tidak mencukupi untuk berobat ke rumah sakit. Effendi berharap anaknya dapat disembuhkan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara Peratin Pekon Kampung Jawa Rudianto mengatakan stunting menjadi program utama oleh pemerintah. Rudianto mengatakan warganya diketahui terkena stunting 1 bulan ini dikarenakan aktivitas anak tersebut terbilang normal seperti anak pada umumnya. Hanya saja pertumbuhannya lambat dan berbeda dengan ukuran anak-anak seusianya. Kata Rudi, pihak Dinas Kesehatan Pesisir Barat sudah turun untuk mengecek kondisi bocah tersebut. Namun, untuk pemberian obat-obatan harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Salah satu program yang memang diutamakan permasalahan stunting, kemungkinan kita baru akan anggarkan di 2023 permasalahan stunting ini. Di 2023 Pekon akan mengeluarkan bantuan dari anggaran yang ada, ya berupa nanti untuk kebutuhan gizi daripada anak, termasuk makan mungkin telur, susu, obat-obatan. Rencana kita memang kita baru mau anggarkan, karena ini kebetulan baru ditemukan 1 bulan ini. Kalau memang dia sudah ditemukan sudah lama, karena memang aktivitas daripada anak ini, Rahman Effendi ini seperti biasa, seperti layaknya ya anak-anak biasa. Tapi setelah kita ketahui bahwa Rahman Effendi ini udah umur 4 tahun, makanya baru ditemukan terdampak stunting. Berita selanjutnya, Bupati Pesawaran tinjau kesiapan peralatan dan petugas tanggap bencana. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona meninjau kesiapan peralatan dan petugas tanggap bencana di Kabupaten Pesawaran pada Rabu 12 Oktober 2022. Dendi mengatakan, tanggap bencana dilakukan secara lintas koordinasi bersama dengan BPBD, Basarnas, Kepolisian, TNI, Lanal, Dinas Sosial, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan dan Masyarakat di Pesawaran.
Ia juga menuturkan persiapan anggaran dalam penanggulangan dan tanggap bencana juga perlu dipersiapkan, yang biasanya dikeluarkan dari anggaran tak terduga. Hal itu disebabkan karena Kabupaten Pesawaran menjadi wilayah dengan kategori rawan bencana alam. Penyebabnya dikarenakan wilayah geografis Kabupaten Pesawaran berada di lintas pegunungan, pesisir pantai, dan sungai-sungai besar. Maka dari itulah, ia sudah melakukan sosialisasi terhadap desa-desa di Kabupaten Pesawaran. Fungsinya untuk pemahaman dan edukasi langkah evakuasi dini gawat darurat bencana. Dan langkah itu diambil dengan mendirikan desa tangguh di 11 kecamatan yang ada. Berita selanjutnya, Fajar Agung Raden Intan berikan promo beli 5 gratis 1 kursi milenial. Fajar Agung Raden Intan menggulirkan promo unik pembelian kursi milenial. Kepala Toko Fajar Agung Raden Intan Gede P. Soeharto mengatakan promo ini berlaku selama persediaannya masih ada. Dalam promo ini, setiap konsumen yang membeli 5 kursi milenial akan mendapatkan gratis 1 kursi milenial. Menurut Gede, pada Rabu 12 Oktober 2022, promo berlaku kelipatan. Misalnya, kalau konsumen membeli 10 kursi milenial, maka akan mendapatkan 2 kursi milenial secara gratis. Kalau konsumen membeli 15 kursi milenial, akan mendapatkan gratis 3 kursi milenial. Harga kursi milenial ini cukup terjangkau, yakni Rp285.000 per kursi. Kursi milenial adalah kursi kekinian yang memiliki banyak pilihan warna menarik. Kursi ini juga sangat nyaman digunakan dan awet. Kursi ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan seperti belajar, bekerja, santai, untuk kursi kafe dan juga sebagainya. Selain kursi milenial, ada juga promo harga spesial kertas print copier, yakni A4 75 gram dengan harga Rp45.000 dan F4 75 gram dengan harga Rp52.500. Tak hanya kertas print dan kursi milenial, di Fajar Agung Raden Intan juga disediakan berbagai produk kebutuhan kantor dan sekolah lengkap, seperti alat tulis, juga itu bisa langsung datang ke Fajar Agung Raden Intan atau bisa melalui pembelian secara online ke nomor 08 12 72 74 806. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di The Magnolia Floral Cafe. Para pecinta bunga sepertinya wajib nih berkunjung ke restoran satu ini, terutama cewek-cewek ya. The Magnolia Floral Cafe merupakan restoran berkonsep bunga. The Magnolia Floral Cafe ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 108 Rawalaut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. The Magnolia Floral Cafe ini memanjakan mata pengunjungnya dengan suasana romantis penuh dengan dekorasi rangkaian bunga yang elok. Jumlah bunga yang terpajang lumayan banyak loh. Hampir di setiap penjuru ruangan restoran penuh dengan hiasan bunga. Temboknya juga dicat dan dilukis mural dengan warna yang manis dan ceria. Warna gambar mural di tembok tersebut senada dengan warna-warna bunga koleksi The Magnolia Floral Cafe. Di tengah-tengah bunga, berdiri beberapa kursi kayu, sofa, beserta meja makan kapasitas 4-8 orang per meja. The Magnolia Floral Cafe menyediakan 2 ruangan indoor lantai dasar dan juga atas, serta 1 ruangan outdoor di belakang. Saat berkunjung ke The Magnolia Floral Cafe, kurang lengkap bila tidak mencicipi hidangan makanan dan juga minuman manis di dalamnya. The Magnolia Floral Cafe ini menyajikan berbagai menu lengkap ala restoran mewah. Ada menu premium, menu sarapan, hidangan utama, hidangan penutup, makanan ringan, dan juga minuman. Terdapat sekira 34 menu yang bisa dipilih di sana. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp160.000 untuk menu versi premium. Makanan diolah oleh koki berpengalaman. Maka tidak heran nih bila saat mencoba daging ayamnya, teksturnya sangat juicy dan juga empuk. Ayam taliwang dan ayam geprek sambal matah jadi menu rekomendasi di The Magnolia Floral Cafe ini. Ayam taliwang merupakan kuliner dengan racikan bumbu khas Nusa Tenggara Barat. Ayam taliwang ini dikombinasikan dengan nasi dan juga sayur urap beserta sambal bawang putih yang mantap loh. Tampilan ayam yang sudah dibaluri bumbu hampir seperti ayam bakar, yakni berwarna kecoklatan. Rasa bumbu ayam taliwang ini ringan, yakni manis dan juga gurih. Sementara tekstur daging ayam taliwang sangat juicy dan juga empuk.
sehingga sangat mudah dibelah menggunakan sendok. Sedangkan rasa gurih sambal bawang beserta urap menggenapi rasa ayam taliwang. Sama halnya dengan menu ayam katsu sambal matah. Dagingnya tebal berbalut tepung crispy. Teksturnya pun sama empuknya. Kepedasan sambal matah juga bisa menyesuaikan selera loh. Kemudian, rekomendasi menu selanjutnya adalah tiramisu cone shake. Tiramisu cone shake bisa jadi favorit loh. Terlihat, gelas kaca nampak terisi penuh dengan cairan kental rasa tiramisu. Di dalamnya terdapat es krim, whipped cream, ditaburi dengan cocoa chips, lalu ditancapkan dengan wafer, biskuit Oreo, serta cone tebal. Wow, ngiler banget nih. Tiramisu cone shake juga dicampurkan dengan rasa kopi loh. Namun apabila tidak suka kopi, bisa kok request. The Magnolia Floral Cafe ini menjadi tempat favorit juga untuk acara privat, terutama bagi para wanita. Acara yang biasa diselenggarakan seperti ulang tahun, bridal shower, dan sebagainya. The Magnolia Floral Cafe ini menyediakan dekorasi gratis juga untuk kegiatan privat. Sehingga tidak perlu repot lagi untuk memikirkan dekorasi dan sebagainya. The Magnolia Floral Cafe ini selain merupakan sebuah kafe, juga sekaligus menjadi toko bunga. The Magnolia Floral Cafe ini sudah lama buka, yakni mulai pada Juni 2016. Konsep floralnya berawal dari pemilik yang suka dengan bunga. The Magnolia Floral Cafe ini telah memiliki pelanggan yang seringkali berbelanja bunga di situ. Pelanggan biasanya datang lalu merangkai bunga sesuai keinginan untuk dihadiahi pada rekannya. Bunga yang ada di The Magnolia Floral Cafe ini berbahan sintetis mirip dengan bunga aslinya loh. Sehingga kelebihannya juga bisa disimpan sampai kapanpun. Begitu pula dengan karangan bunganya. Karangan bunga dari The Magnolia Floral Cafe ini sifatnya bukan sewa, melainkan jadi hak milik. Harga karangan bunga di The Magnolia Floral Cafe ini mulai dari Rp250.000 sampai 3 juta. Baiklah Tribuners, itulah tadi The Magnolia Floral Cafe. Sampai jumpa.